Jadi pertemuan gue sama Ray itu adalah karena nyokap. Dia nyokap itu sering beli sayur bareng sama nyokapnya Ray. Di Gang Kamboja itu. Tambahkan gitu ya. Terus dia bilang, nyokap gue bilang gini, itu anakku lagi mau cari pemain bass tuh. Kata ibunya Ray, lu anakku jago main bass. 2006 tahun baru 2007 kita nangis bareng ya waktu itu. Nangis bareng. Jadi kita berdoa. Kita berlian. Karena emang kayak hidup dan mati kan. Saat itu kita menganggap apakah kita bisa sukses ya dari musik ya. Di sini kita happy, ada di podcast Naik Kelas. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Bintang tamu saya kali ini 5 sahabat yang mengawali karir musik dari sebuah gang. Tapi sekarang saking patennya musik mereka hingga akhirnya dari gang itu bisa sampai ke Times Square, New York, dan USA. Teman sekelas, beri sambutan yang meriah untuk The Massive. Terima kasih. Ada Rama, Ray, Wai, Kiki, dan Rian. Selamat. Apa? 20 tahun. 20 tahun. 2003 bulan Maret. Oh, tanggal berapa nih? Ini kan kita syuting Maret nih, kita Maret. Tanggal 3 Maret. 2003. Diada-adain ya? Benar. Pas Itu kita baru nyadarin pas udah berjalan. Itu ada apa tuh di 3 Maret 2003 waktu itu? Ulang tahunnya Ray. beneran. Bareng dia. Jadi bareng sama ulang tahunnya Ray. Memang secara nggak sengaja aja kita kumpul bikin band, sepakat bikin band itu pas banget di tanggal 3 bulan 3 tahun 2003. Pas ulang tahun gue juga pas hari itu. Enggak. Sepakat tuh apa yang menandakan tanggal 3 bulan 3 tuh ada apa di hari itu? Pokoknya di teras kontrakan rumah gua di Ciledug itu, di Gang Kamboja itu, kita sepakat kita bikin band namanya Massive waktu itu. Di tanggal 3 Maret 2003 itu. Belum latihan? Belum. Baru ngumpul. Tapi udah dapat nama ya. Kita dikasih nama sama seorang musisi. Dia adalah drummer, namanya Mas Dion Subiakto, anaknya Pak Subiakto ya. Pak Subiakto yang itu, bapaknya Tia Subiakto. Betul. Yaitu adiknya Mbak Tia, itu Mas Dion. Itu yang ngasih nama kita Massive waktu itu. Karena harapannya supaya besar. Ya, dia bilang artinya sesuatu yang besar, berbobot. Kita pikir, wah, Nggak mikir ya, langsung kayaknya nggak mikir ya. Karena kita kan menganggap nama kan doa ya. Ya udah, kita langsung sepakat nama Massive waktu itu. Kan itu latihan juga belum. Kenapa udah percaya kita ngeband Massive? Sebenarnya ada ceritanya ya. Jadi sebenarnya kita gua, Kiki sama Rama tuh pernah di dalam satu band yang sama. Dan kita keluar bareng-bareng. Karena tidak cocok aja. tidak cocok Lucu kan? Nggak lucu. Coba ceritain lu. Dulu aku tuh additional, jadi mereka udah ngeband duluan. Adalah salah satu band namanya. Sebutin namanya nggak usah. Itu terus gue masuk belakangan gitu. Terus pas gue masuk tuh malah terjadi konflik. Kan gue nggak enak ya sebagai gue masuk malah ada masalah nih. Akhirnya satu hari itu gue ke rumahnya Rian sama Kiki. Mau ngomong bahwa Yan, gue udahan aja lah di band ini. Tahu nggak, kita baru duduk nih, tiba-tiba dia udah keluar abis keramas gitu, rambutnya masih basah. Ram, ya gue ada kabar bagus nih. Kenapa? Kita keluar dari band itu. gua kan yang mau ngomong mau keluar. Kenapa dia duluan? Ya hari itu bikin band itu. Tanggal 3 itu. Iya. Lah mereka berdua Belum. Kita belum dipertemukan nih. Di hari itu. Jadi
Ini pertemuannya juga lucu. Gua tuh 3 tahun tinggal di situ nggak pernah gua main nangis. Lu sedih sih. Kalau terharu sih gitu. Enggak, ini soalnya mengharukan sih. Tapi kenapa yang lain ketawa lu terharu? Enggak, gua lucu tapi karena saking lucunya jadi keluar air mata. Duh, gua belum disleting lagi. Jadi pertemuan gua sama Ray itu adalah karena nyokap. Dia nyokap itu sering beli sayur bareng sama nyokapnya Ray di Nah, gang Itu Kamboja saya itu. tambahkan gitu ya. Iya. Terus dia bilang, nyokap gue bilang gini, itu anakku lagi mau cari pemain bass tuh. Kata ibunya Ray, lu anakku jago main bass. Akhirnya saat itu juga dipanggil lah Ray. Iya. Ray, itu disuruh ke rumahnya Rian. Iya. Di Belum situ pernah lah- kenal tuh. Nggak pernah kenal, padahal Baru 3 kenal di situ. tahun tuh tetanggaan. Gue malah justru kenalnya sama adenya dia. Oh, iya, Adenya Resa. Heeh. Jadi emang teman-teman main bola. Si Resa itu. Random banget ya. Aneh banget. Terus akhirnya nyokapnya Ray manggil Ray. Terus akhirnya Ray ke rumah ya. Iya, ke rumah. Disitulah pertama kali kita kenalan dan langsung, Ray, kita mau bikin band nih. Namanya udah dapet nih ini gitu. Nah, Masif namanya. Ayo, udah akhirnya ngeband. Tapi pertama kali Ray bukan mau main bass, justru malah ya. jadi di band itu kan baru bertiga kan. Iya. Nah, yang belum ada tuh drummer sama bassis. Hmm. Nah, waktu itu ditawarin mau main drum apa mau main bass. Terus karena gua nggak pede sama main drum, kayak gue pikir gue lebih bisa main bass gitu. Jadi yaudah gue main bass aja deh gitu. Tapi kita akhirnya sempat latihan, Ray. Sempat latihan terus lu main drum, terus mainnya nggak enak. Ternyata Coba main bass, tuh main bass. Wah, ini bass lu, betul main bass. Tadi kan nyokap lu bilang lu pemain bass ya? Iya, tapi pas saat itu kan pas nyampe di rumah kan memang kita ada 2 posisi yang masih kosong kan. Jadi waktu itu kita nyoba-nyoba aja di studio dekat rumah ya, Ray. Ya, Nyokapnya Ray waktu bilang pemain bass asal ngomong berarti? ya mungkin karena nyokap tahu waktu gue SMP tuh gue suka ngeband kali gitu. Terus dia pernah ngeliat kali gue main bass waktu acara 17 Agustusan di gang daerah situlah gitu. Jadi oh berarti anak gue anak band nih, dia main bass gitu. Makanya pas si nyokapnya Rian nanya, ya udah kebetulan gitu. Dengan bangganya ya nyokap lu ya. Iya. Anak saya jago main bass. Game Enggak, ya. pas lu datang lu ini apa kalimat lu sama mereka kan nggak kenal. Ya sebetulnya sih gue udah tahu bandnya mereka nih. Iya. Iya. Karena yang punya drummernya bandnya mereka tadinya itu teman SMP gua. Iya, teman SMP. Jadi gue suka latihan di rumahnya dia. Jadi pas gua lagi latihan, kadang-kadang mereka lagi latihan tuh gue ngeliat dari jendela, wih, personil banyak banget. Ini band apa? Slipknot atau bukan? Berapa orang? Vokalis 9. 9. Pas gue masuk jadi 10. Ya 10. Entar lagi satu lagi main bola tuh. Marawis ya. Makanya diriku bingung. Mau keluar dia keluar dulu. Ini kan banyak banget. Iya. Nah, terus lu sering lihat. Dia sering lihat terus wah ya asik lah gitu. Untuk ukuran anak SMP pada zaman itu mainnya rapi lah. Serius gitu. ya, Mainnya serius, ya serius. dan serius gitu. Jadi gue penasaran juga. Tapi pas apa ya, gue ngelihat vokalisnya kok nggak asing, kayak sering lihat. Ternyata tetangga gue. Tetangga yang nggak pernah. Segimana sih tetangganya? Belakang-belakangan rumah. Nempel. Ya jeda satu rumah lah. Ya. Kan gangnya kan saking kecilnya kan jadi kita Iya. juga. Bukan teman sepermainan ya? Bukan Maksudnya, teman sepermainan. memang gue juga waktu itu nggak pernah keluar juga. Keluarnya cuma pas sekolah atau pas Studio. studio doang. Jadi nggak pernah main sama tetangga waktu itu. Nah, waktu Ray ke rumah, lu ngomong apa sama mereka? Mereka duluan sih yang pas gua memperkenalkan diri, terus mereka ngajak ngeband, kita mau bikin band nih gitu. Terus lu kira-kira bisa main apa gitu. Oh, lu nggak bilang gua anaknya tante ini gitu. Mungkin nyokapnya udah bilang ya. Udah bilang. Oh, nyokap lu udah bilang. Udah, tuh biasa bawain lagu slang. Gue tahunya Iya, gitu tuh. Sering gitulah. bawain lagu slang waktu itu kalau salah. Dan makanya 3 Maret itu Ya. kesepakatan menetapkan 3 Maret itu jadi ulang tahun kapan tuh? Maksudnya pada periode kapan atau pas dari awal ini kita jadikan ulang tahun band? Dari awal sih ya. Dari Dari awal pokoknya pas beberapa kali kita latihan terus kita ingat-ingat lagi ternyata emang pas hari itu ulang tahunnya Ray juga. Yaudah, berarti tanggal 3 Maret tuh waktu itu.
Akhirnya kita tentukan. Lu tahu Gitu. itu ulang tahun Ray waktu itu? Nggak tahu. Nggak tahu, Iya. tahu. Setelah itu belakangan baru ya. tahu. Baru tahunya setelah kita mengikrarkan berkumpul itu. Tapi waktu itu Wahyu belum ada. Wahyu belum gabung. Wahyu itu gabung tuh 2004. Jadi setelah 1 tahun kita ngeband baru Wahyu gabung. Nemu di mana? Satu sekolah. Dia Jadi teman SD. Gue teman SD. Oh, teman SD sama Wahyu. Terus ketemu lagi di SMA kan? Nah waktu SD itu ingat banget kelas 6 SD perpisahan. Anak-anak SD zaman dulu kan paling mainnya main benteng atau main Nari lah, Gangsing. kalau cewek-cewek main, gitu gansing, ya. main gansing atau Main karet. gitu ya. Tapi dia waktu pas perpisahan kok gue lihat dia udah main lagunya Cranberries, lagunya Air ya waktu itu ya. ngeband. Ngeband. Jadi Iya, guru SD kita ya. Guru SD kita waktu itu bingung cari entertain untuk perpisahan lah. Nyokap gue ngomong tuh ke Pak Agus namanya almarhum. Gue peran nyokap gitu. Ini peran nyokap nih. udah meninggal ya. Pak Agus almarhum. Pak, anak saya punya band tuh. Bisa main band. Gitu Bu. Kita lagi butuh hiburan nih buat perpisahan di SD tuh waktu itu. Ya udah pakai band anak saya aja, pakai bandnya Wahyu aja. Teman-teman ngeband gua waktu itu kan anak-anak Udah gede-gede. kuliahan, SMA-an gitu. Dan kita nggak tahu loh kalau dia bisa main drum. Jadi pas acara perpisahan itu gue kaget, wih, Wahyu bisa main drum, keren juga nih. Jadi perpisahan sekolah SD tadi. di kelas, Hah? set perpisahannya band. Terus yang lain anak SMA, anak kuliahan personil. Iya, Lu doang anak SD. iya. Kelas 6. Nah, Jadi ya waktu itu ya pada bengong aja kok bisa gitu anak. Maksudnya SD perpisahannya ada band gitu kan. Mungkin di situ sih Nah, di yang situ ingat gua tiba-tiba ketemu lagi di SMA. Satu SMA. Satu SMA. Terus gua nanya gue tanya, "Wah, lu masih main drum ya?" Masih. Enggak taunya dia udah kemana-mana bawa partitur drum gitu-gitu. Wah, ini jago pasti nih. Pasti jago. Di nih. SMA bobo partitur. Partitur drum. Tapi nggak ada di teman SMA nggak ada yang tahu ya gue main drum. Akhirnya gue Akhirnya lu yang ngomong. ya gue tahu, gue ngasih tahu ke dia, ke teman-teman. Terus waktu itu gue melihat dia ngeband sama teman-teman gue juga. Nah sebenarnya teman-teman gue itu serius main band sama dia, tapi diem-diem gue melobi lah, Lu bajak ya. gue bajak. Lebih why. Jadi sebelum kita keluarin drummer kita yang lama, gue udah dalam hatiku gue udah menyiapkan nih. Gue juga belum bilang anak-anak. Terus akhirnya gue ngomong, gue nemu drummer nih bagus, teman gue SD. Akhirnya sebelum kita pecat yang drummer sebelumnya, kita udah nyiapin materi ke Wahyu. Wah, ini lagu-lagu kita. Suruh ngulik. Suruh ngulik. Suruh ngulik. Nah, terus waktu pas gue lihat dia tuh pas pensi SMA kelas 1 ya. Iya. Nah, pas SMA kelas 2 dia kita bajak. Jadi teman-temannya marah lah gitu. Karena diam-diam gue ambil untuk gantiin. Lu menjanjikan apa sama Wahyu? Ya serius, kita pengen ngeband serius dan kita udah bawain lagu-lagu sendiri. Kalau waktu itu kan kalau nggak salah Belum. lu Gua yang belum. band sebelumnya kan lu cover kan, bawain lagu-lagu orang. Terus kita bilang ya kita pengen jadi band rekaman nih. Drummer yang dipecat itu kenapa? Itu teman kecil. Tahun kecil. Itu yang menemani gue belajar bermusik juga dari kecil. Terus kenapa dia dipecat? Ya, dia makin lama tidak menunjukkan keseriusannya gitu. Jadi kalau kita kan latihan kan dulu kan kayak Jumat Sabtu Minggu tuh udah pasti di studio atau enggak paling nggak ngulik di tempatnya Rian. Ya biasa kan anak muda banyak alasannya. Nganter mamah lah. Sedangkan kami ini dulu, waduh, band nomor 1 ya dulu. Ya, dulu Sekolah emang- nomor 2. Sekolah nomor 2. Dulu prinsip kita kebetulan jangan sampai sekolah ganggu musik kan. Nah ini si Ya, jangan ditiru nih. Jangan ditiru, jangan ditiru. ya. si drummer ini males-malesan. Ya, akhirnya mereka ngomong ke gua, terus akhirnya ya udah terserah lah kalau emang ini udah kepentingan kita semua ya. Ya berat Oke. berat hati juga waktu itu ya. Berat hati juga. Yang mecat siapa yang ngomong? Ya kita semua ya. Kita bareng. sama Tapi gua sih diem sama, waktu sama itu ya. bokap juga. Gua pernah enggak Sama dengar. bokap. Bokap lu ikut-ikutan ngomong? Karena kan memang Manajer. ikut membina juga saat itu. Iya. Sampai sekarang kan memang ngurusin fans juga. Nggak, alasannya kalimatnya apa? Lu inget nggak? Ke si drummer lu itu? Apa ya? Enggak inget. Lupa, tapi intinya Ya, kita bareng-bareng waktu itu ya. Iya. Intinya kok setiap kita mau latihan, nentuin jam latihan kok lu berhalangan terus. Minta digeser, besok aja bisa nggak? Gitu-gitulah. Jadi kita harus menyesuaikan jadwal dia mungkin. Kadang-kadang kita juga suka ngerjain. Kita sengaja bikin hari Sabtu kan.
Oh, Nah, hari Sabtu kan jamnya anak muda pacaran kan. emang lu udah nyari-nyari. emang udah nggak suka. Bukan. Tadi Ivan nonton gitu. Kalau kita baik-baik kok. Baik-baik. Tapi masih temenan sampai sekarang. Ya iyalah, maksudnya kan kalian juga macet ketika belum jadi kan. Betul. Jadi dia juga Masih berjuang lah. nggak akan terlalu sakit hati kali. Tapi waktu dipecat reaksinya apa? Kecewa ya pasti. Ya kecewa sih. Cuma emang kegiatannya dia tuh emang udah kayak nggak kurang serius lah buat kita gitu. Ya kan kita tuh bisa setiap hari dulu ke rumahnya Rian untuk ngulik Ya. kaset lah apa segala macam gitu. Dia waktunya susah. Gitu. Nah, lu kan yang paling dekat sama dia. Iya tuh. Dia ngomong apa sama lu? Waktu itu sih nggak ada omongan kan udah pokoknya keluar aja gitu. Sampai ya sempat jeda berapa lama kita nggak berhubungan gitu. Marah. Nggak tahu sih. Tapi saat habis itu baik-baik aja. Waktu akhirnya Wahyu datang, bagaimana tuh perubahannya? Kita kayak menemukan sesuatu yang wah ini drummer kita nih, maksudnya ya di Ciledug ya, maksudnya kita melihat nggak ada drummer yang saat itu ya, maksudnya seumuran kita gitu. Iya. Seserius Wahyu. Seserius Wahyu ya, maksudnya dia sekolah musik, terus kemana-mana bawa partitur, terus bawa doang ya. Dia paling. Terus pengetahuan dia di untuk lagu, penguasaan saat latihan juga cepet banget gitu dia nangkep. Jadi terus memang kita saat itu kan memang bisa dibilang main musik itu cari uang juga kan, cari duitnya lewat kompetisi band, ikut festival musik saat itu yang memang dituntut untuk bisa ya punya menunjukkan skill lah gitu. Jadi menurut kita Wahyu pas banget gitu. Karena kita waktu itu kan sering bawain lagu-lagu Dream Theater lah atau apapun. Kita dulu kan bawain keroncong juga, bawain dangdut juga. Jadi kayak semua tuh kita mainin waktu itu kan. Jadi kita pikir Wahyu kayak memang yang paling pas. Lu dalam rangka kita. apa bawa partitur kemana-mana? Enggak, jadi dulu kan emang gue tuh iya benar PR. SMP kelas 2 tuh les musik gitu, les drum. Gak tahu ya, dari dulu sampai sekarang kayaknya gue susah banget bergaul. Jadi kalau di sekolah tuh tanya aja, gue punya teman gak di sekolah? Temennya cuma 2 dia di SMA. Dan itu cewek. Itu cewek teman gue. Maksudnya memang susah itu gue untuk bergaul gitu. Jadi kalau istirahat pun gue Dia nggak pernah bergaul sama teman-teman tuh nggak pernah. Iya, beli minum, balik ke kelas. Ngapalin partitur. Ngapain lagi di kelas gitu? Pelajaran sekolah maksudnya ya Gini. boring. Enggak. Terus kacamata tebel. Cuma dikepet-kepet doang. Kacamata tebel, terus baju dimasukin. Kan kalau cowok-cowok di zaman dulu kan, di zaman kita kan nggak ada yang dimasukin. Keluarin semua. Sekutu buku itu. Enggak foto buku. Cuman ya seaneh itu aja. Stylenya Terus gitu. baju sekolahnya itu lecek banget. Nggak pernah setrika ya? Kayak itu nggak tahu deh. Agak malas juga gitu. Oke, Ren, bukan karena tidak mampu. Oh, bukan. Bukan. Justru nyokap tuh narik sini setrika dulu. Udah nggak usah. Kasihan banget. Tapi teman lu yang cewek 2 itu, kenapa mereka menemani lu? Siapa namanya dulu? Indri ya? Iya, almarhum. Indri sama Silvi ada namanya. Yang Silvi udah punya kehidupannya sendiri. Gue lihat dia kalau pulang nih selalu bertiga. Jalan bertiga, pulang bertiga, naik angkot bertiga. Lu jadi kayak bestie mereka ya? Sempat banyak yang mengira lu ini. Iya sempat. Banyak banget. Gue kira juga begitu dulu. Terus sempat nanya. Enggak lah. Enggak. Tapi gue dalam hati nih, Wahyu bener kan? Kenapa lu cocok sama mereka berdua itu? Simpel aja sih, karena duduknya deketan. Ya mungkin karena dekat mau nggak mau intens untuk komunikasinya lebih sering gitu, lebih intens gitu ke mereka. Ke teman-teman yang lain tuh kayaknya gue malas gitu jalan ke meja seberang gitu, kayaknya susah banget emang untuk bergaul gue. 3 tahun cuma mereka temennya. Iya. SMP juga gitu, cuma 1 teman gue. Sama Dian juga, berarti di sekolah nggak diajak ngobrol? Ke SD malah nggak dekat. Nggak dekat. Nggak pernah. Tapi Rian tuh SD belajar sepeda sama gue. Bisa naik sepeda sama gue. Tapi gue nonton. Nonton bokeh. Nggak usah ragu-ragu. Dia diajarin sama dia tuh. Lu yang ngajak dia. Ya elah Titanic.
Itu buat ukuran anak SD. Iya, iya. Wow. Udah wow banget. Adegan menggambarnya ya. Iya. Sama adegan di mobil itu kan. Nah itu Wahyu yang ngajarin gue, yang pertama kali ngajak di rumahnya. Aldi. Makanya lu nggak curiga karena pernah nonton berdua apa? Bareng-bareng waktu itu. Iya, maksudnya pernah kalau lagi kecil nonton Titanic senang. Tapi yang lu rasakan waktu bergabung sama mereka berempat pas main apa? Karena gue dari SD udah sering ngeband ya sama band ini, maksudnya nggak ada yang seserius sampai punya lagu sendiri gitu ya. Dan sekomitmen ini ya baru gue temuin sama Massive waktu itu. Dari sekian banyak band yang udah gue ikutin gitu. Jadi ya kayaknya lempeng aja gitu. Ya serius, ya udah serius. Waktu dikasih materinya sama Rian, yang lu dengerin apa kesannya lagu-lagu Massive? Waktu itu kan eranya kalau Indonesia tuh kayaknya lebih lagu-lagu itu kayak Elemen, terus Samson gitu. Pop, ya? Dulu Silent Seven ya. sama lagu pop gua agak-agak gimana gitu ya, cuman Dia bisa main jazz. Oh, nggak punya. Enggak ya? Aduh, lagunya gini banget ya, melo banget ya. Gitu, kayak yang gimana gitu ya. Sedangkan kita kan maksudnya festival kita beda banget gitu antara lagu sendiri sama lagu yang covernya tuh beda banget. Festival yang skill banget Iya, gitu. terus yang ke lagu sendiri melo banget. Dan ternyata itu malah jadi salah satu rumus keberhasilan juga gitu di penjurian festival. Apa tuh rumus? Ya, kita punya karya sendiri. Walaupun liriknya sangat mendayu-dayu, sangat patah hati gitu, ternyata ya. Tapi kok lu tetap mau aja meskipun ini lagunya begini. Proses ya, maksudnya ya umur kita kan juga, referensi kita juga waktu itu kan masih yang kayak gitu, jadi nggak tahu, gue percaya aja nanti akan ada lagu-lagu yang lebih berkembang, yang lebih dewasa mungkin. Berapa lagu yang dikasih? 10 ya? Dulu waktu itu lu ngasih demo kaset itu udah 10-an lagu. 10 lagu? Lagu sendiri. Yang masuk ke album pertama? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kita Album banyak pertama album tuh 2006 album yang 2006 ya. yang Masih album nama gagal, Massive. masih pakai nama Massive. Itu sebagian besar di situ. Oh, sebagian besar di situ. Ya. Terus Tapi nggak perlu denger lah itu. yang covernya hijau ya? Ya, itu. Tahu. Iya. Tahu lagi. Kan gue tahu. 2004 apa ya? 6. 2006. Iya. Itu setelah kita lulus SMA kan? Iya. Baru bikin. Judul albumnya apa? Menuju Nirwana. Beneran di Nirwana gitu. Salah kasih judul kita. Nggak di bumi ya. Nggak di bumi. Jadi orang bumi nggak dengerin. Yang punya dimensi tersendiri. Iya. yang ngerti. Gitu bikin covernya di terowongan di yang serem itu kan. Terowongan Los itu. Angeles apa di mana? Apa Sleepy? Sleepy. Menuju Nirwana. Iya, beneran di Nirwana kan. Didengerinnya di Nirwana emang. Rasanya 20 tahun ngeband apa? Kalau gue sih tetap sama sih. Jadi anak-anak ini emang yang gue rasain tuh nggak pernah berubah secara personal ya. Kayak Rian sampai sekarang masih apa, nyari vinyl, dulu kan dia nyari kaset hampir setiap minggu ya, nyari kaset. Habit itu nggak hilang sampai sekarang gitu. Jadi emang karakter masing-masing anak-anak ini udah kayak paham banget gitu. Dan itu yang nggak hilang selama 20 tahun ini gitu. Di luar kita kemajuan bermusik, pengetahuan tentang musik dan lain-lain. Yang gue rasain sih kepribadian mereka nggak ada yang berubah sampai sekarang gitu. Itu sih nggak tahu dari yang Ray? Bilang kerokok boleh? Boleh. Nggak usah minta izin, ambil aja langsung. Yang gue rasain sih umur 20 tahun ini malah semangat kita untuk berkarya tuh semakin besar ya, malah bertambah besar ya. Ya kayak terbukti di album terakhir kita yang Time itu, kita benar-benar ada kesempatan buat benar-benar explore, terus apa ya? Banyak mencoba sesuatu yang Iya, beda. banyak Dari mencoba sesuatu yang beda. Jadi energinya tuh berasa banget gitu. Kita jadi lebih saling memiliki, lebih sayang lah ke band ini gitu. Itu 20 tahun ini gue rasain sih gitu sih. Kitanya jadi tambah kuat gitu. Baik. Kalau gua 20 tahun tuh
sebenarnya gue selalu terngiang nih di kepala gue sama kata-katanya. Gue nggak tahu siapa waktu itu, pokoknya ada yang ngomong di band Mas Jikustik, Mas Pongki atau Mas siapa, gue nggak tahu yang ngomong siapa. Dia tuh pernah berstatement waktu belum bubar ya Jikustik ya. Jikustik tuh nggak harus menjadi teman dekat untuk menjadi satu band yang solid gitu. Tapi kita bisa menjaga band ini tetap utuh gitu. Ya walaupun pada akhirnya mencar-mencar juga gitu Jikustik kan. Cuma nggak tahu kayak kalau gue mengalami hal itu saat ini gitu. Jadi The Massive ini keluarga gitu menurut gue. Walaupun kita nggak harus menjadi teman yang dekat banget satu sama lain gitu ya. Pasti kan kita masing-masing di luar The Massive punya bestie lah. Atau mungkin sekarang kita udah punya pasangan yang bisa lebih menjadi tempat menumpahkan semuanya lagi gitu. Cuman The Massive ini nggak tahu kayak udah jadi kayak ada autonya aja gitu untuk bahwa begitu lo udah The Massive ya udah gitu. Nggak harus jadi teman dekat, nggak harus jadi bestie, tapi kita bisa jadi satu keluarga kayak gitu. Ya karena bestie lu cewek tadi. Satu udah ya Silvi, satu udah almarhum kan. Satu udah almarhum, satu udah nggak tahu kemana. Kita mengerti kok. Kalau buat gua dari dulu sampai sekarang tuh The Massive selalu kebanyakan mimpi. Maksudnya punya mimpi kadang suka ketinggian juga gitu. Tapi kadang ya alhamdulillah mimpi itu ternyata menjadi kenyataan juga gitu. Kayak zaman dulu misalnya kita lagi latihan, belum pernah tuh kita ke Surabaya, ke Makassar gitu kan. Si kakak latihan naik kursi, halo Surabaya, halo Makassar gitu kan. Jadi zaman itu kan kita belum terbayang tuh manggung di kota Makassar, manggung di kota Surabaya gitu kan. Tapi akhirnya ke Bogornya nggak pernah gitu. Oh kita Ciledug, Blok M aja udah rute kita cuma itu aja. Ciledug, Taman Puring, Blok M. Udah kayak Metro Mini ya. Itu emang benar itu. Setelah sudah punya album, ngayal lagi. Hello London gitu kan. Akhirnya bisa kesampaian juga gitu kan. Yang awalnya tuh cuma hal yang mungkin yang menurut orang dikira gila kali ya kita. Kita suka mungkin mimpinya ketinggian gitu, tapi ternyata ya nggak ada salahnya ya kita mimpi setinggi mungkin gitu kan. Masalah ntar dikabulin atau enggak kan udah terserah Tuhan aja kan. Rian, 20 tahun nggak nyangka sih bisa, mungkin kalau buat band-band seperti Kus Plus ini sih masih jauh banget ya. Orang kita waktu itu ketemu sama almarhum Om Yon ya di bandara. Kamu berapa album? Waktu itu kita masih 5 ya? 6. Masih 6 Om. Wah, Kus Plus ini paling hebat. Kita udah 100 album. Ya, pantes Beatles saja kalah sama kita. Iya, bener juga sih. Bener juga. Nah, pas dari situ aku langsung gila ya. Berarti kita masih jauh banget ya perjalanan kita ya. Jadi buat gua 20 tahun ini mungkin bagi band yang lain itu lama, tapi buat kita justru kalau gua sendiri selalu mencoba untuk ini seperti kita baru memulai terus gitu. Terus yang pasti bersyukur karena apa? Selama 20 tahun kita bersama-sama, 15 tahun kita jadi band profesional. Saat kita masuk ke Musika tahun 2007, ternyata kita banyak memberikan memberikan manfaat ya ke diri kita sendiri dan orang lain. Contoh dari kru aja. Kru kita tuh termasuk band yang jarang mecat kru. Jadi kru-kru kita itu hampir 90% dari awal sama kita. Dari masih bujangan, nikah, sampai nikah lagi ada. Jadi sampai kemarin kita ini ya pas ulang tahun ya. Ulang tahun ke-20 kan kebetulan kita di Bali. Pas di Bali kemarin. Pas di Bali kita manggung di sana dan pas banget pas 20 tahun ya kita bikin satu seremoni gitu ya sama kru kita. Yang nggak nyangka juga ternyata mereka sama kita udah lama gitu. Terus ada salah satu kru bilang saya bisa apa-apa berkat The Massive, bisa punya rumah, bisa. Wah gila ya, ternyata kita ngeband dari ngeband kita bisa tidak hanya bermanfaat untuk kita sendiri tapi juga bermanfaat untuk kru-kru kita. Nah itu yang
yang kita selalu lihat terus dan kayaknya nggak pernah ada terbesit kita mau bubar gitu ya. Kalau melihat yang kayak gitu ya, karena ternyata kita bermusik ini punya manfaat, kita bermanfaat untuk banyak orang, sampai punya anak, punya keluarga, dia bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, bisa hidup sampai sekarang. Itu menurut gua 20 tahun ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Tidak semua band bisa mendapatkan rezeki seperti ini ya. Karena kita tahu juga bagaimana perjuangan band-band di era kita juga dulu. Banyak juga yang udah nggak aktif dan lain-lain, tapi kita masih sampai sekarang alhamdulillah, malah kita dapat kesempatan banyak sekali, kita bisa manggung di tempat-tempat yang jauh, dapat kesempatan banyak sekali ketemu sama banyak orang, main di acara-acara pentas seni anak-anak SMA yang kita kira nggak denger lagu kita, tapi ternyata mereka umur 15 tahun 17 tahun ternyata dengerin lagu kita juga. Itu satu hal yang harus disyukuri aja sih, bersyukur aja paling. 20 tahun masih ada ini nggak kalian, masih ada kayak penyesuaian ternyata si ini begini di antara kalian berlima? Kayaknya kita udah ngelotok keluar dalam ya. Aku sih enggak ya. Udah ngelotok keluar dalam, artinya kita udah paham banget lah Sifat-sifat masing-masing. Iya, sifat masing-masing, terus cara komunikasi ke si A gimana, cara komunikasi si B gimana. Jadi ya udah benar-benar udah kayak saudara banget lah. Coba dideskripsikan misalnya kalau menurut lu dia bagaimana, coba. Kita pengen tahu ya. Mungkin aja satu-satu aja yang kayak nanti lu kesini. Dari pojok dulu deh. Dari Rian. Kalau Rian dia orangnya nggak pedulian sama barang. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kayak di luar kota nih, bajunya berantakan gitu, kadang-kadang yang beresin adeknya. Yang Yang packing Kiki. Itu dulu sebelum menikah kan. Oh iya. Sekarang tetap Tommy. Sekarang bukan Kiki, Tommy. sama. Nggak pedulian. Iya, nggak maksudnya ya gitulah, agak nggak peduli sama barang lah, taruh mana gitu. Ntar dia lupa sendiri tuh barang yang ini kemana dicariin. Padahal dia sendiri yang nggak tahu lempar kemana kan. Kenapa ya? Itu nggak tahu sampai sekarang di rumah pun gitu. Jadi gue sering bikin heboh satu orang, Satu rumah. seisi rumah. Padahal gue sendiri yang naro. Terus gue nanya barangnya nggak ada, terus ujungnya ada juga di selipan di mana gitu. Nggak tahu. Hal yang nggak pernah bisa hilang tuh, nggak tahu kenapa. Terus Kiki gimana Kiki? Kalau Kiki apa ya? Kadang dia Dia tuh terlalu multi apa? Terlalu banyak. multitasking. Iya, terlalu banyak kegiatannya dia. Marketing, marketing. Ngurusin ini, ngurusin itu. Jadi Ngurusin duit juga iya. Jadi kadang-kadang kalau diajak fokus ke satu hal tuh suka gitu. Jadi Ya karena gue lagi jadi fokus Iya. ke satu gitu. Kalau dipanggil atau apa gue agak delay gitu. Kadang-kadang. terlalu banyak. Delaynya urusan. berapa detik? 5 detik kali ya. Kayak gitu. Terus Kalau Wahyu, Kalau Wahyu gimana? ini, Wahyu tuh dia karena dari Solo ya. Dari Solo dia jadi agak sedikit slow motion. slow motion. Jadi kalau misalnya mandi nih ya, jarinya dulu dikasih sabun ya kan, sampai sini itu udah 2 hari tuh. Itu yang paling paham tuh teman kamar. Nih, Rama teman teman sekamar kamar. ya. Nah, Rama yang sering lu sering sama Wahyu. Ya, jadi saya sering jadi korban kelamaan. Saya kalau dia udah masuk kamar mandi, saya mending cari kamar anak-anak yang lain untuk mandi. Berapa lama emang dia? Biasanya saya kalau kita misalkan berangkat nanti jam 5 subuh, paling saya disisain 5 menit. 5 menit tuh udah cukup lama buat saya. Ya. Jadi saya harus start duluan kalau mau. Ngapain aja Wahyu di dalam kamar mandi? Enggak, karena emang Bikin proposal. Lama banget. sponsor. Ya emang nggak tahu ya, maksudnya kalau sampoan tuh beneran sampai yang dikorek-korek gitu. Satu-satu rambutnya. Sampai alis. Tapi lu sadar itu lu lama mandi. Oh iya. Sadar dan susah kan. Ngikat tali sepatu juga sama. dikit tali sepatu lama deh. Masa? Set dulu, tarik ya kan.
baru diginiin. Samain Balik lagi dulu. ke bawah. Panjangnya samain dulu. Sama panjang. Kalau nggak panjang ulur lagi. Terus kalau ada yang melinting-melinting lurusin dulu gitu. Tapi nggak bisa dilakukan cepat gitu. Nggak tahu, susah. Apalagi kalau tahu waktunya masih banyak. Makin Tapi parah. untungnya main drum dia aman loh. Aman. Ya itu, baru temponya gimana? Untung tempo aman dia. Untung dia aman. Kalau take drum dia cepat. Dia cepat. Oh, kalau take drum cepat. Pokoknya di luar kegiatan drum dia lambat. Lambat. Nggak tahu dari dulu begitu. Tapi lu tahu itu mengganggu. Oh sangat. Apalagi bini gua. Aduh. Apa bini lu komplain? Wah, bukan komplain lagi. Udah bikin perjanjian kita. MOU. Nah, emang lu kalau apa gosok badan ketika mandi kayak gimana sih kok bisa lama? Apalagi sekarang belum lama ini gua ternyata punya gua ke dokter kan sempat agak aneh gitu kulit gua, dan kata dokter kulit gua, lu udah nggak bisa pakai sabun cair. Harus pakai sabun batang bayi. Kebayang nggak lu? Ngumpulin sabun dari sabun batang itu kebayang kan? Kalau sabun cair kan lu tinggal Iya. dah gampang gitu. Gua harus pakai sabun batang bayi yang busanya dikit. Kebayang nggak? Makin lama nggak mandi gua. Berarti lu kalau keluar kota bawa sabun batang? Oh iya, gua udah nggak bisa pakai sabun cair. Kulit gua akan merah. Itu sepanjang badan digosok pakai sabun batang Iya. gitu. Jadi dia si Rama sempat bingung waktu itu. Kok si Wai itu kalau mandi airnya ngucur mulu ya? Sabun batang itu kan harus dibasahin kan? Iya, karena Jadi, keset ya. shower tuh harus ngucur terus airnya. Karena lu nyari-nyari busanya ya. Iya. Makin lama. Kericik. Gue bawaannya mau main piano. Jadi kayak relaxing music. Kericik. Kalau sampo aman. Aman. Istri lu sering marah-marah dong di rumah. Oh, udah biasa. Terus saya Rama gimana? Rama. Hah. Si Rama itu cukup Teman sekamar gue juga yang bahas. perfeksionis. Jadi dia ketil dia. Maksudnya kebalikannya dari gua. Jadi kalau gua tuh suka diintar-intar kayak misalkan packing gitu ya. Gua mah ntar aja pas udah mau berangkat gitu. Rapi ya, Bandara. Rama tuh rapi. Kalau Rama tuh bisa Detail malam dia, sebelum tidur. Detail. Sebelum tidur dia udah packing. Jadi kalau dibangun, berangkat, tinggal berangkat dia. Udah siap semua. Kalau gua enggak. Gua harus 1 jam sebelum berangkat harus dibangunin. Gitu. Pernah ini telat apa ketinggalan pesawat atau apa gara-gara Nah, kita termasuk band yang sangat apa ya? Menghargai waktu sih. Jadi Bisa memanfaatkan waktu ya, juga. jadi kayak dulu kan zamannya kita main inbox, kita pagi-pagi tuh dahsyat. Itu kan on cam tuh bisa jam 7 ya atau jam 6 kan. Jam 6. Kita 1 jam sebelum pasti udah nyampe, walaupun itu tempatnya di daerah yang jauh-jauh ya. Kita selalu 1 jam sebelum. Itu pasti. Kayak tadi kan kita juga gitu. Jam 6 kita udah nyampe. jadi meskipun Mungkin karena kebiasaan di zaman kita waktu masih berjuang tuh, waktu sering latihan juga bokapnya Rian juga udah ngedidik kita gitu. Jadi harus on time, latihan jam berapa kita kalau bisa 1 jam sebelum latihan tuh emang harus dari studio. Kadang-kadang ada punishment juga kalau misalkan yang telat dia harus bayar studio itu gitu. Latihan enggak bayar studio. jadi kalian tuh nggak pernah ini ya apa terkena masalah telat gara-gara lambat. Alhamdulillah enggak. Enggak, kalau tepat waktu kita selalu tepat waktu sih. Makanya lu nggak belajar ya karena nggak pernah ada yang dirugikan dari lu lambat. Tapi kita jadi harus bangun lebih cepat kan? Gara-gara Wahyu lama kan? Ya harus spare waktu yang lebih banyak. Asisten lah yang udah paham. Tapi asisten kita kan udah Iya. dan asisten kita itu Tommy itu udah ikut kita dari Waktu festival ya. waktu festival dari 2000 dari udah lama banget. Dari 2004 udah ngikutin kita, dan dia juga teman SD gue juga, tetangga di Celeduk gitu. kalau keluar kota pembagian kamarnya gimana tadi? Wai sama Rama. Sama Rama. Ya, paling sering. Paling sering ya. Rai? Sama additional. Keyboard. Main Soalnya keyboard. dia ngerokok. Ya. Oh, Pasti jadi yang cari kamarnya yang kamar ngerokok. living room gitu. Kiki sama Rian. Dulunya. Sekarang? Dulu kan waktu belum berkeluarga 1 koper buat berdua tuh. Makanya udah pasti gue yang beresin itu. Karena setelah berkeluarga akhirnya Ada istrinya. gue sama Tommy Asisten. 1 kamar.
Jadi dulu lu yang bawa koper, Rian yang nitip barang di koper lu. Ya Ya, pokoknya itu pokoknya koper bareng. kita bareng Gua. aja. Kopernya Gede. yang udah kayak Ya koper perang Kulkas. gitu. Iya, tapi yang beresin Kiki. Iya. pasti itu selalu. Sampai sekarang juga yang beresin Tommy. Gue emang nggak bisa ngelipat. Apa susahnya sih ngelipet? Bukan, bisa ngelipat tapi berantakan. Beneran. Nggak pernah bisa rapi gitu. Dia kalau cuci muka kan, yang basah tuh temboknya. Oh iya itu. Parah. Bukannya nggak basah. Jadi temboknya basah belakang. Jadi kalau main ke kamar mandinya Rian itu becek banget. Cuci muka gitu. Kenapa ya? Ya seru aja kan. Lu tuh orangnya nggak rapi berarti. Nggak rapi. Gue tuh paling sering ngerapiin bajunya dia. Kantongnya keluar lah. Kaos kakinya masuk ke sini. Celananya masuk ke kaos kaki. Gue paling hafal itu. Karena Ya, lu harap maklum. susah dandan. Cuek sih, lebih ke cuek lu ya. Enggak, itu kayaknya ada masalah deh. Enggak. Nggak tahu ya. Apa? Kayak tuh gue, kayak otak gue tuh lebih cepat ke depan gitu kan. Maksudnya gue selalu mikirin suatu hal yang lebih cepat gitu. Jadi kayak hal kayak gitu tuh kayak gue nggak kepikiran, jadi kayak gue udah mikirin yang lain. Ya lu pikirin dari kemarin berarti pakai dandan. Jadi kan pas. Jadi kayak, baru bikin album nih, baru kelar. Gue udah nyiapin lagu-lagu yang lain gitu, kayak gitu. Jadi kayak cepat. Iya, berarti kalau enggak pas lu lagi mandi lu mikirin pakai celana. Jadi pas pakai celana udah pas kakinya. Gue dari tadi nangis dulu. Ini Ray belum dibahas sih tadi. Ray. Kalau Ray gimana? Ray? Gimana Gigi, Ray gimana? Kalau Ray itu dia agak sedikit setia kawan. Setia kawan tuh Bukan kayak agak sedikit. setia kawan itu gini kayak gua kalau ada yang nyenggol teman gua lu Woi, Ya. berhadapan sama gua gitu. Oh, itu saklek orang. ngebela banget teman. A B gitu. Berarti nggak bisa diajak nego dong, diskusi kalau AA BB. Oh, tapi kalau sama Masif beda ya. Ray? Beda. Maksudnya keputusannya dia tuh memang nggak pernah goyang gitu. Jadi kadang-kadang kita juga belajar banyak juga. Oh ya, memang orang kadang-kadang juga harus punya apa sih namanya prinsip gitu. Kayak gitu sih. Misalnya apa? Kalau konteksnya Ray. Banyak sih ya. Ya kayak Ya, misalkan konsep panggung. konsep panggung apa. Ya jarang yang tiba-tiba berubah gitu. Ray ya udah ngomong yang itu, yang perjuangin yang itu. Kalaupun emang anak-anak nggak setuju ya udah gitu, dia nggak yang maksa gitu. Lagi ya pelupa juga, dia pelupa. Dulu pernah zaman dulu kita Handphone. Handphone berkali-kali dia ketinggalan. hilang. ini orang yang paling sering beli handphone kan. Di luar kota tuh belinya di Sulawesi lah. Di Papua belinya di Papua. Hobi beli Di Kolaka. di Kolaka pernah juga. Pernah nonton festival musik ya di Kuningan sama kita tuh. Dia naik motor, kita kan dulu naik Oh angkot. iya. Terus pulang naik angkot bareng kita bilang, "Hei, lu bukan naik motor tadi?" Astagfirullah. Motornya ditinggal. Terus balik lagi. Balik lagi. Mana udah malam. Kenapa, Ray? Nggak tahu ya. Karena emang apa ya? Emang pelupa kali ya, basicnya pelupa. Barang udah HP udah berapa kali hilang? Oh, banyak, dari zaman Dari zaman kita Iya, belum nggak keaman pun udah sering. Banyak asli Iya. banyak. banyak banget sih, Kang. Cuma mungkin akhir-akhir ini nih agak sedikit apa ya, tahan lama nih, agak sedikit awet handphone yang ini gitu. Jadi Awet itu berapa lama? 4 tahun lah. No, lumayan lama. Kalau yang zaman dulu mah bisa seminggu handphone baru, habis itu hilang, beli lagi. Dan belinya juga aneh-aneh tempatnya. Iya. Di Papua, di Kolaka, sebenarnya di Iya. daerah-daerah yang aneh-aneh. Dia Sulawesi di Sengkang dia pernah beli. Serius. Itu beneran. Di pesawat tuh udah berapa kali tuh? Di pesawat apa namanya tuh, yang di selipan pesawat tuh depannya tuh. Iya. Ya kadang suka naruh di situ terus ketinggalan, pas balik lagi udah nggak ada. Terus di taksi, zaman-zaman sering naik taksi, belum ada taksi online kan. Mungkin habis teleponan naruh di jok sebelahnya, habis itu keluar aja, terus tiba-tiba udah nggak ada gitu. Pernah di rumput Sering ya, pernah. Rumput. Lagi nonton ini ya waktu itu ya, yang pas festival apa kita bareng-bareng tuh, Iya itu. Oh iya. yang di Senayan kalau nggak salah ya. Iya. Lu udah tahu sering ketinggalan, kenapa nggak naruh HP itu di celana apa gitu?
Iya, awalnya mungkin naruh di celana, cuma kan kadang-kadang kita habis megang handphone terus ngobrol-ngobrol kelihatan jadinya ketinggalan. Berarti Ra itu orang yang paling tahu ya beli HP di mana-mana bisa. Bisa beli. Disengkan. Tapi pernah yang paling mahal apa? Yang lu selain HP yang paling mahal yang pernah tertinggal Nah, atau? mungkin karena kan zaman sekarang harga HP semakin mahal nih. Jadi kayaknya Lebih hati-hati. lebih hati-hati. Kalau dulu karena cuma 2 jutaan Iya, gitu. gitu kan. Zaman dulu ya BB masih terjangkau lah harga-harga BB dulu. Jadi ya gitulah. Ini dikantongin di mana nih HP? Di ruangan. Tapi aman, ada yang Oh, jaga. ama. Tapi kan itu kalau nggak ada kru ama itu bahaya tuh. 20 tahun masa terberat kalian di tahun berapa? Yang paling berat tuh ya 2006 ke 2007 ya. Surabaya. Itu Yang ditipu. ya jadi kita 2006 itu kan pernah bikin album yang kita anggap ketika bikin album kita langsung sukses kan. Udah bayangannya weh sukses, gak taunya ternyata makin susah gitu. Maksudnya ternyata ketika kita meninggalkan dunia festival kompetisi band, ternyata itu malah berat buat kita gitu. Dan akhirnya kita sempat kabur dari satu manajemen yang lama gitu kan. Ya anak-anak muda yang menantang hukum mungkin saat itu ya. Maksudnya kita ada perjanjian tapi kita mencoba tabrak ya, karena memang saat itu kan kita juga masih muda, nggak ada yang ngasih tahu, terus ya belum banyak mengerti lah gitu. Terus ketika kita terdampar di Surabaya itu mungkin satu momen terberat, tapi kita saat itu juga nggak ngerasa itu yang berat banget ya. Maksudnya mungkin karena kita berlima waktu itu yakin aja gitu kita bisa suatu saat bisa sukses lah gitu. Mungkin beratnya karena pada saat itu kita memang menggantungkan hidup kita di musik. Ya. Karena kan nggak ada yang kuliah, Ya, nggak ada yang kuliah. lanjutin sekolah lagi. Jadi emang kalau ini nggak sukses juga kita bakal gimana gitu. Ya. Perasaan kita tuh pada saat itu gitu. Dan alhamdulillahnya ya di tahun itu terjawab juga tuh. Terjawab. Jadi setelah 2006 tahun baru 2007 kita nangis bareng ya waktu itu ya. Nangis bareng. Jadi kita berdoa. kita karena emang kayak hidup dan mati kan. Betul, Saat betul, itu betul. kita menganggap apakah kita bisa sukses ya dari musik ya. Ray juga udah dikejar-kejar sama almarhum bokap ya Ray. Iya. Karena dia Suruh waktu itu sekolah, kan disekolahin di perhotelan. Dia disuruh jadi chef kan saat itu. Dan kita tahu juga sekolah perhotelan nggak murah kan. Terus ya saat itu kita kayak hidup dan mati sih sebenarnya. Ini bisa lanjut ya, bisa ngeband lagi nggak ya, bisa. Tapi ternyata setelah kita berdoa bersama di pergantian tahun ke 2007, setelah itu ada keajaiban-keajaiban dan akhirnya kita ketemu sama satu festival tingkat nasional dan kita jadi juara 1 saat itu. Ya akhirnya kayak oh ini berarti ini memang jawaban kesabaran kita lah gitu. Berdoanya di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Di apa? Namanya Cak Durasim. Apa tuh? Jadi itu kayak timnya Kayak timnya Surabaya. kayak Taman Budaya. kayak Taman Taman Budaya, Budaya. Taman Budaya, Taman Taman Budaya Budaya. Cak Durasim. Iya. Jadi itu isinya tuh kayak orang-orang yang seniman-seniman seniman itu nginepnya di situ dan kita waktu itu dapat gratis ya. Gratis. Dikasih gratis ada namanya Pak Bambang yang baik hati itu dia ngasih kita tempat untuk ya, Stay. tidur ya. Tidur, Walaupun ada walaupun tidurnya udah kayak ikan asin ya. Hmm. Waktu itu ya maksudnya di kayak di apa Di lantai. tiker yang ya tiker gitu kita kayak tidur di situ. Di saat itu kita main di acara tahun baru di acara itu di tempat itu. Terus kita berdoa bareng-bareng di situ. Terus tapi saat itu kita masih belum tahu kita bisa pulang atau enggak kan. Nah, karena kita manggung di acara tahun baru itu, akhirnya ada satu orang yang waktu itu ngelihat kita. Namanya Mas Made. Mas Iya. Made ini krunya dulu dia sempat sama Bumerang. Dia lagi bantuin band yang diasuh saat itu. Terus dia ngelihat kita, terus akhirnya kita kenalan. Nah, disitulah dia ngebantu kita untuk bisa dapat makan setiap hari. Jadi kita nggak punya uang waktu itu kan. Gimana caranya kita bisa dapat makan nih setiap hari? Akhirnya kita setiap malam itu main di
Kafe-kafe. di kafe-kafe, di pub, di kafe di Surabaya itu hampir setiap hari. Jadi kita waktu itu udah ya makannya pas malam itu aja. Jadi sehari sekali habis manggung. Jadi ya Jadi kita nyelip di antara band ya, kafenya. kan ada home band. Iya. Kan dia kalau sesi selanjutnya kan ada setengah jam tuh. Dia break. Nah, kita main 5 lagu tuh. Jadi itu hampir setiap hari kayak gitu tuh. Kita main di kafe-kafe di Surabaya. Supaya bisa makan ya. Hanya untuk apa? Untuk bisa dapat makan doang. Tidurnya di Cak Durasim itu. Iya. Tidur di Tidur di Sadurasim. Sadurasim. Itu kayak di Mes. apa ya? Mes ya. Itu pas doa tahun baru tuh setelah berapa lama kalian di situ di Surabaya? Seminggu ya, Reh? Seminggu. ya? Seminggu. Pokoknya di Surabaya itu kita terdamparnya tuh 2 minggu. 2 mingguan. 2 mingguan. Nah, seminggu ke depan tuh kita kayak nggak tahu mau gimana cara bertahan karena kan amunisi udah habis juga kan saat itu. Menangisnya benar menangis terseduh-seduh. Ya lumayan bener-bener semuanya tuh keluar air mata. Ya. Iya Kita karena kayak berdoa gitu kayak iya karena emang kita posisinya lagi ada di bukan di daerah kita sendiri Ya. gitu ya istilahnya. Di rumah. Iya bukan di rumah kita sendiri gitu, jauh dari rumah gitu. Terus perasaan kita apa kita bisa pulang? Kok gini amat sih apa namanya? Ngeband tuh gini Ngeband tuh banget kok gitu. begini banget gitu. Jadi mungkin itu yang kita rasain gitu. Ya berjuang dari 2003 berarti kan udah berapa tahun tuh? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Tapi ya pas di berdoa itu memang kita saling menguatkan juga gitu. Kita mungkin disuruh sabar lagi gitulah intinya. Kita sabar lagi, pasti akan ada jalan buat kita gitulah intinya. Nah bener, emang setelah dari Surabaya itu kita pulang ke Jakarta, tiba-tiba kita Wahyu sama Rian ya nggak sengaja ngelihat baliho gede gitu, festival. Nah mungkin itu jadi titik balik kita gitu. Setelah sedih-sedihan di Surabaya itu jawabannya gitu. Udah kayak sesi ESQ ya. Iya. Kurang ini aja, kurang apa narator yang bilang banyak apa dosa-dosa kalian. Beneran. tapi pas kita lihat Bali itu kayak wah ini nih pasti juara. Karena waktu itu memang mental kita kalau ngeband ya kita tuh udah mental juara. Maksudnya kita kalau ikut festival band atau kompetisi band pasti juara 1 kan saat itu, minimal 3 besar lah. Jadi kayak pas ada kompetisi band ini kayak wih juara 1 nasional, kalau juara 1 dapat kontrak di Musika. Kita nggak, padahal yang bawah itu ada duit 50 juta sama mobil. Yang nggak, yang kita lihat cuma di yang paling atas yang kontrak rekaman di Musika Studios saat itu. Karena kalau udah kita bisa masuk situ, mungkin mimpi kita bisa kesampaian kan. Jadi band yang gede dan lain-lain, kita bisa punya album. Jadi emang yang kita lihat cuma itu doang waktu itu. Ya udah, langsung daftar dan ternyata kita kirim demo lolos, terus audisi di studio lolos lagi. Regional lolos lagi, Jakarta lolos, terus regional sampai nasional dan juara 1. Nggak itu waktu kalian terdampar, emang lu nggak minta tolong bapak lu? Malu kan? Enggak kan, kondisi ekonomi juga susah. Iya. Bokap kan juga nggak. Emang kebetulan bokap juga menggantungkan istilahnya saat itu dia nggak kerja dan cuma nemenin kita doang. Tapi saat itu kebetulan emang bokap nggak ikut karena kan keterbatasan ini ya budget waktu itu ya. Jadi nggak bisa ikut nganter nemenin. Ada perasaan malu juga minta tolong. Ke orang tua kita gitu maksudnya. Iya. Iya, maksudnya kan kita kan pamitnya kan mau ada panggung gitu kan. Orang tua kan mana tahu kan kontraknya bagaimana. Dan memang kita nggak pernah minta uang buat kayak latihan gitu. Kita makanya dulu kita sempat dibilang ngamen. Itu sebenarnya kita bukan ngamen yang Di pinggir jalan. jadi emang kita ngamen tuh untuk ngumpulin uang. Kalau udah sampai 45.000 itu kita berhenti ngamen karena biaya studio itu 45.000 2 jam ya. Nah itu gitu. Jadi ngamen untuk bukan buat makan tapi buat studio. Nah kita cari uangnya justru dari kompetisi band. Iya. Jadi kita harus juara. Karena kalau juara kan lumayan dapat. Kalau juara 1 kadang 3 juta, 5 juta, bahkan sempat waktu piala yang Menpora itu 10 juta ya. Sempat. Percaya diri pada kemampuan kalian tuh datangnya dari mana sih? Bahwa, oh bisa nih sukses di industri. Itu ada prosesnya sih. Jadi pertama kali ngeband kita pernah ikut festival. Audisi dari 222 band kita peringkat 5 tuh. Masuk ke final 20 band waktu itu di tahun mini. Jurinya waktu itu di studio waktu audisi almarhum kunci kan? Dendi. Ya. Mas Dendi. Itu ingat banget tuh. Itu di studio terus kita lolos 20 besar ya. 20 besar. 20 Terus besar. main di tahun mini jurinya waktu itu ada Ada Gideon Momongan, ada Indra Kadarsi. Indra Kadarsi, ada
Doni Sohendra, Ben Sleo. Iya. Apalagi? Itulah. Oh di situ. Terus kita belum punya alat sama sekali Iya, kan. Jadi kita pakai alat di panggung. Hmm. Pakai alat di panggung terus nyetem tang nyetemnya bunyi kan tang. Karena kita nggak punya tuner. Kita nggak punya tuner dulu. Itu pakai alat panggung, nggak punya ini, cuma modal stick doang, naik panggung. Nggak punya efek. Pas mulai jreng. Pales semua. ini kemana, kuncinya kemana, naiknya kemana. Akhirnya kita belajar. Wah, kayaknya kita nggak bisa kalau ngandelin alat panggung. Akhirnya setelah itu kita minjam. Minjam, nyewa. Oh. Nyewa tapi bayarnya belakangan. Untung baik tuh yang punya sama studio dekat rumah. Ada di studio dekat Studio rumah. ada studio apa 16 ya? Studio 16. Sama Belewah 2. Sama Belewah itu studio. Dua itu. Jadi, nah kita setelah itu kita belajar, oh kita harus bawa alat sendiri walaupun minjem kan. Akhirnya sebelum naik panggung kita udah tuning dulu, udah punya efek digital waktu itu, tuning, udah aman tuh. Setelah itu kita udah belajar. Terus kita melihat band-band yang lain. Band-band lain tuh kebanyakan full skill. rocknya tuh gini. Opening pasti cacuk. Masih Itu semua itu udah gitu. Kayak festival Alas Roban. Alas Roban, terus Kaisar. Itu Alas Roban tuh yang jadi yang menang di Lock Celebor. Iya, yang Lock ya. Iya. Siapa? Nah. Nama bandnya? Berubah. Logan. Logan. Terus habis itu kita cari cara nih, gimana caranya supaya kita Nggak kayak gitu. nggak kayak gitu tapi bikin juri nengok. Akhirnya kita pas pertama kali choir. Pecah suara. Choir pecah suara. Jadi orang pada kita choir tuh. Bawain lagu apa? Ya Mr. Big gitu-gitu Iya. waktu pas kompetisi band. Nah, salah satunya itu sama satu lagi ya kita Lagu sendiri. lagu sendiri itu yang jadi nilai plus. Nah iya, jadi ketika orang band lain itu bawain lagu orang, kita udah pede bawain lagu sendiri dan ternyata itu jadi nilai plus. itu jadi nilai plus untuk para juri. Apalagi Mas Benz kan almarhum juga selalu kalau udah ngeliat ada band yang bawain lagu sendiri pasti dia support kan gitu. Ya waktu itu festival nggak ada kewajiban bawain lagu sendiri. Nggak semua festival. Nggak semua. Rata-rata. Jadi biasanya kan ada lagu wajib tuh. Iya. Lagu wajib apa? Kita aransemen, lalu satu lagu bebas. Nah, saat lagu bebas itu kita selalu buat lagu sendiri. Semudah apa kalian bikin lagu waktu itu? Ya bisa dibilang memang apa ya? Dulu sampai sekarang sih hobinya bikin lagu ya. Jadi alhamdulillah nggak pernah berubah itu. Saat itu memang selalu bikin lagu terus dan selalu pede bawain lagu sendiri ketika kompetisi band atau festival. Jadi waktu kita udah ikut beberapa kali kompetisi band itu udah mulai menang ya, udah mulai harapan 2. Nah itu kita selalu dapat best song terus, lagu terbaik terus beberapa kali dan selalu kayak gitu. Kalau misalnya bawain lagu sendiri pasti lagu terbaik, kayak entah itu temanya tentang narkoba misalnya, lagu terbaik lagi di Menpora itu ya. Atau di Menpora itu kan ada jurinya juga Mas Benz juga sih, sering banget. Sampai waktu itu Mas Benz pernah bilang, udahlah kalian udah nggak usah ikut festival lagi gitu, rekaman aja gitu. Orang yang pertama kali yang memberikan dorongan untuk kita jangan ikut kompetisi band lagi tuh Mas Benz. Waktu itu terakhir kita menang lagi waktu festival akustik di Blok M Plaza. Nah itu kita juara 1 tuh, kita dapat the best lagu terbaik juga, dapat beberapa kayak best vokal dan lain-lain. Habis itu Mas Benz manggil kita setelah kita dapat piala, dia langsung manggil, udahlah kalian berhentilah bikin album. Karena udah keseringan festival band jurinya Mas Benz Leo. Ya. Kita dapat lagu terbaik, dapat juara lagi gitu. Kasihan band yang lain kan nggak dikasih kesempatan. Dan memang entah kenapa kita dulu sering juara ya, karena memang kita latihannya tuh rajin banget ya. Jadi benar-benar seminggu itu bisa setiap hari kita latihan. Pulang sekolah tuh pasti. Pulang sekolah kita ngumpul latihan. Terus latihan di studio itu seminggu 2 kali, Rabu sama Jumat. Jadi walaupun kita band amatir, tapi habit kita udah kayak band profesional. Kita udah punya jadwal yang rutin. Udah member di studio. Rabu Jumat itu kita latihan. Senin Selasa Kamis itu kita ngumpul di rumah ngulik. Sabtu Minggunya ikut kompetisi band untuk ikut festival. Jadi itu habit itu terus kita jalanin terus tuh. Jadi memang akhirnya jadi jadi kayak meminimalis kesalahan kita di panggung saat kita ikut kompetisi band. Makanya selalu rapi ya di panggung.
Ya orang sih menganggapnya gitu. Kita tuh mainnya rapi karena emang latihannya rajin gitu. Kalau sekarang masih begitu nggak jadwalnya teratur gitu? Ada perubahan ini kali ya, kebiasaan. Ya. Biasanya dulu kan latihan, ngulik, festival. Kalau sekarang kan mungkin banyak timeline yang lain, kayak misalkan bikin demo atau cari gimmick buat off air atau ngebahas lagu atau apa, atau meeting ini. Terus sekarang kan manggungnya kan bisa sebulan 15-20 kali kan. Jadi ya untuk latihan itu biasanya kita merubah repertoar aja atau bikin ada gimmick yang baru, Kalau atau ada aransemen yang baru, lagu baru yang mau dibawain atau ada lagu baru yang mau kita bawain kayak album ketujuh kemarin kan pasti kita perlu latihan biasanya gitu. Latihannya pasti itu aja. Berarti latihannya kalau diperlukan aja gitu ya? Kalau diperlukan. Udah nggak ada lagi latihan rutin setiap hari apa? Udah nggak ada karena emang udah full kita manggung terus kan. Langsung maksudnya udah memang udah kegiatannya emang udah langsung cari duit aja kalau sekarang kan. Nah, berhubung tadi kalian bilang mudah sekali bikin lagu buat kalian apa? Coba bikin lagu berdasarkan hal yang ada di belakang kalian ini. Ada gitar nggak? Ada gitar. Nah, coba dilihat dulu. Terserah mau temanya apa. Ini banyak nih tema. Siapa yang mau main gitar tuh? Siapa? Kiki atau Ram? Ya, sambil nunggu Demasif mencari inspirasi, saya mau mengingatkan buat teman kelas yang mau membeli merchandise podcast Naik Kelas, silakan klik link berikut ini atau di website kita authenticity.id. Kita sedang main di podcast Naik Kelas. Banyak poster-poster idola yang kita suka. Ada ketua kelas yang bernama Soleh Solihun. Ada ketua kelas yang bernama Soleh Solihun. Kita happy di podcast Naik Kelas. Kita happy ada di sini. Kita happy ada di podcast Naik Kelas. Boleh. Benar-benar enteng tapi paten. Begitulah cara memasukkan keywords di dalam percakapan. gitu. Iya gitu. Kalau kalian bikin lagu biasanya gimana selama 20 tahun ini prosesnya? Nggak pernah kita apa ya? kita pikirin sih. Memang masih dominan Rian yang bikin lagu ya, tapi memang saat merekam lagu atau bikin aransemen tuh kayak kita nggak pernah terlalu berbelit-belit atau terlalu harus sempurna gitu. Jadi kayak kita selalu percaya akan momen sih. Jadi kadang-kadang ada beberapa momen, misalnya contoh si Rama waktu take ada satu lagu misalnya kayak yang soundtracknya Bobo ya, yang di Boleh yang sama. Ada satu momen dia take, terus menurut gua udah enak banget. Dia pengen ngulang lagi. Enggak, ini udah enak, padahal menurut dia itu belum pas notnya. Enggak, ini udah enak. Oh, yang kerekam justru yang pas lagi coba-coba. Yang kerekam pas lagi coba-coba. Terus Yang tadi udah enak. kata anak-anak udah enak, ya udah. Kita mah gitu nggak yang terlalu harus cari sempurnanya gitu, enggak sih. Justru momen-momen yang kayak gitu yang kita tangkap gitu. Terus kayak ada satu momen di lagu Merindukanmu ya, ternyata lagu itu nggak ada backing vokalnya. Ternyata lagu Merindukanmu tuh nggak ada backing vokal loh. Oh iya. Dia los aja gitu. Jadi ternyata ya memang kita anggap berkarya itu kayak kita kasih ada satu kanvas putih, terus kita melukis apa yang kita suka aja, apa yang kita lagi rasain kita lukis. Jadi
dan momen itu aja gitu. Jadi kita tidak pengen kalau bikin lagu tuh yang harus berlama-lama, bertahun-tahun tuh nggak jadi. Kita nggak. Kita selalu ya udah saat itu aja. Bahkan saat demo sama rekaman waktu kita di album ke-7 ya, di album Time itu demonya lurus nih. Bikin apa aransemennya kayak datar gitu ya. Tapi ternyata ketika kita rekaman di Jogja, ternyata ada satu vibes yang harus, ini beatnya harus ada groove-nya nih. Ya udah kita tangkap saat itu juga gitu. Jadi emang kita percaya sama momen sih. Jadi kayak nggak pernah yang harus berlama-lama. Nanti deh kita tunggu lagi 2 tahun lagi kita jadiin, nggak. Jadi memang ya kita bikin lagu ya saat itu aja langsung. Kita pernah ada momen waktu kita kerja sama David Noah ya, yang pas kita pernah ada satu lagu kolaborasi judulnya Pernah Memiliki tuh featuring Rosa, yang main keyboard, yang main piano David Noah. Saat itu kita bilang, dia berkali-kali pengen ngulang, pengen nambahin ini, pengen bilang, Kang, udah ini aja udah bagus. Ya mungkin cara kerjanya beda kali ya, maksudnya di bandnya yang David bersama Noah sama The Massive. Dia bilang enggak, ini kita udah enak, udah aman. Kayak saya kurang ini deh. Enggak, gini aja Kang, udah aman. Jadi emang kita selalu percaya sama momen aja kan. Makanya banyak orang yang kayak beberapa fans gitu ya minta, atau fans yang lain gitu ya minta, Kang, Mas ini dong recycle lagu-lagu lama The Massive yang lagi dong, rekam lagi ulang. Bilang udah bikin lagu seperti lagu Cinta Ini Membunuhku lagi. Iya. Dong. Saya bilang nggak akan bisa. Karena buat kita itu adalah Momen. rasa yang kita rekam saat itu. Kayak misalnya gue mau rekaman lagi bawain Cinta Yang Membunuhku, bisa selantang itu, bisa sedalam itu nggak akan bisa. Karena saat itu emang gue lagi ngerasain patah hati banget, gue rekam lah perasaan itu. Nah ketika kalau gue harus merekam ulang, ya nggak akan pernah bisa kayak yang awal. Iya, nggak perlu juga kalian rekam ulang, personelnya masih sama. Iya juga ya. Tapi kan ada juga yang misalnya band yang udah cukup lama, misalnya itu harus dia merekam lagi lagu lamanya, kan ada juga. Nah kita selalu bilang kita nggak akan seperti itu, kecuali emang ada live version ya, kayak kita waktu di Abbey Road. Nah itu kan kita live version, itu beda. Tapi kalau kita rekaman yang beneran itu terus kita rekam lagi, itu kayaknya kita pikir udahlah, biarkan itu jadi udah itu aja. Lu kalau mau denger yang lagu itu ya yang itu aja. Kalau mau ya kita pengennya terus bikin karya baru aja terus gitu. Iya, nggak perlu lah. Ya. Menurut Kang Soleh gimana? Iya betul. Kan naifnya kalian itu yang menariknya justru. Betul. Nggak perlu lah. Kalau Noah kan ya karena itulah. Kita nggak ngomongin band lain dong ya? Iya, kan teman kalian itu satu label. Iya. Yang merekam ulang kan baru mereka di label kalian. Iya. 7 album mana yang terasa paling berat pembuatannya? Album 4 kali ya. Sebenarnya pembuatannya 4 kan sih? Yang sama Dencas. Enggak berat. Nggak berat ya? Justru Dencas banyak bantu di prosesnya banget gitu. Justru kita malah nggak banyak mikir di situ. Jualannya yang berat ya? Oh iya. Ya itu jualannya. Kayaknya album pertama deh kalau gua. Oh iya, Album pertama tuh secara berjuang banget. teknisnya ya. Karena kita Teknisnya. benar-benar nggak ngerti apa-apa Iya, sih kita- waktu itu. Nggak ngerti Gitar nggak punya, dipinjemin gitar gitu dari band-band senior. Waktu itu ada Ungu, ada Gigi yang minjemin kita gitar juga ya. Terus kita agak shock juga, maksudnya baru masuk industri gitu kan. Prosesnya adalah kita kasih demo dulu ke produser kan, ke Bu Acin. Dari demo yang udah kita setor ternyata gak ada yang diterima semua kan. Lagu-lagu kita yang zaman dulu yang menurut kita udah paling pamungkas Keren. nih gitu kan. Gak ada yang diterima. Jadi Berapa lagu? pokoknya kita Album store sampai pertama tuh kita 40 lagu. 40-an. 40-an. Satu pun nggak ada. Ada. Nggak, Jadi pertama 10 nih. Iya. Terima ya. Nggak ada yang terima. Kalau kita Masih shock ya, lagi. shock. Shock banget. gila. Aduh, gimana nih. Padahal menurut kita nih paling the best lagu dia. Namanya kalau bikin lagu sendiri kan kita nganggap lagu kita keren kan. Ternyata menurut label enggak gitu. Dan ya lagu-lagu Cinta Ini Membunuhku tuh sama kita sama sekali nggak dijagoin ya. Iya. Oh gitu. Iya. Iya. Justru lagu-lagu yang masuk di album lagu-lagu pertama hits tuh yang di album pertama itu justru banyak Lagu-lagu baru. lagu-lagu yang paling terbaru. last minute Yang last minute semua tuh yang bikinnya emang bener dalam tekanan. Dalam Kayak di tekanan antara gara-gara kalian. demo gak ada yang terima. Udah lah bikin sedapetnya aja lah.
Sedapatnya malah itu yang diterima. Itu yang malah Apa artinya buat kalian ketika yang dipikirkan baik-baik malah nggak diterima, yang ngedadak-dadak loh kok? ya memang saat itu kita pikir itu hal yang beratnya adalah ketika kita harus berkompromi ya. Berkompromi maksudnya itu tuh susah gitu loh. Maksudnya sulit, nggak gampang untuk bisa dengan istilahnya apa ya, kita ditekan kan, lu bikin lagu lagi sampai akhirnya sampai label tuh suka sama lagu-lagu kita. Ya saat itu berat sih, bener berat banget. album pertama berat. Ke yang kedua, ketiga, keempatnya lebih Nah, mudah ngasih demonya, udah lebih mudah. gara-gara pengalaman album pertama, kita 40 lagu kan ngasih. Dipilih kan cuma 12 ya, 12 lagu. Album kedua kita udah tahu nih celahnya gimana. Rumusnya udah tahu. Begini nih. Gimana? Gini. Akhirnya kita bikin lagu kalau nggak salah 14 lagu ya. Itu diterima semua. Diterima semua. Karena udah tahu selera Bu Acin. Ya, pokoknya udah Kira-kira tahu gitu lah lah. karakternya gitu. Tapi paling tidak waktu itu Bocin kan nggak bekerja sendiri juga ya. Waktu Iya. itu ada juga dari kayak Mbak Anas, Ada Mbak Anas ya. yang bantu Anas Sadra ya? untuk Iya. ngedengerin karya-karya. Jadi mungkin baiknya ke kita adalah input mereka pada saat itu memang yang dari sisi luarnya The Massive ngelihat sebenarnya potensi lu tuh ada di lagu-lagu seperti ini gitu loh. Dan pada saat itu sih kita memang nggak ngerasa yang mungkin tekanan yang dimaksud Rian tadi, tekanan secara prosesnya secara waktu sih. secara waktu, Kalau bukan karyanya kepada karyanya gitu. nggak, kita nggak ngerasa Ternyata pas rekaman, wah, ya lucu juga ya lagunya gitu, jadi bagus juga, jadi punya nyawa gitu. Oke, itu yang single pertama Tak Bisa Hidup Tanpamu, habis itu langsung masuk ke Cinta dan Buruku yang bikin kita nggak pulang-pulang. Itu langsung dihajar tur sekitar 30 kota waktu itu ya. Tiap minggu masuk rumah sakit, anak-anak suntik vitamin, kaget banget. Ya karena biasa kan cuma paling jauh paling Depok yang manggung gitu seperti si band kan. Tiba-tiba kita main di Bener, dari Indonesia kan, dari Sumatera, dari ujung ke ujung. Berarti Waduh. hikmah ditolak kayak itu ya berarti ya? Iya bener. Lu bersyukur nggak waktu itu setelah akhirnya bisa 30 kota? Ah, ini untung cewek ini nggak mau sama gue ya. bersyukur punya tampang yang tidak terlalu ganteng ya. Jadi bisa meluapkan semua kekesalan lewat karya. Yang album yang paling tidak laku di pasaran yang mana? Katanya sih album keempat ya. Yang sama Dencas. Sama Dencas. Iya. Kenapa itu? Karena secara hits memang yang hits itu cuma satu lagu ya kalau nggak salah ya. Apa hitsnya? Esokan Bahagia yang featuring Ariel Giring sama Mumung. Oh, Maksudnya secara streams ya. Terus memang saat itu kita kayak mencoba untuk eksplor secara progresi chords karena perbedaan produser juga kan. Itu juga mungkin berpengaruh juga gitu. Dencas bukannya hitmaker dia, Iya. tapi Iya. ternyata sama kalian nggak cocok gitu. Bukan nggak cocok. Kita sih senang sama Kita sih- prosesnya. Kita suka Kalau banget. secara album kita suka karena Secara album tuh kita paling apa namanya yang paling rapih gitulah musiknya kayaknya Iya. di album itu ya. ya jadi kayak kita kayak band sekolahan Belajar lah. lagi ya. Jadi kayak band yang belajar gitu. Sebetulnya sih banyak ada faktor yang lainnya juga. Kan kayak promosi mungkin di saat itu album keempat kurang maksimal juga. Ya. Itu juga mungkin berpengaruh juga. Ya mungkin namanya label kan pasti ada prioritas kan. Hmm. Band mana yang harus dinaikin dan lain. Tapi memang saat itu kita memang merasa di album itu memang nggak terlalu yang ini ya, nggak terlalu yang di push banget ya. Singlenya apa waktu itu? Itu Esokan Bahagia. Oh, Esokan Bahagia. Itu memang momennya juga waktu itu kan pas lagi ada bencana alam ya. Siapa sih salah paham gitu ya? Sama salah paham juga. Tahun berapa sih itu? Itu 2013 ke 14. 13 ke 14. Bencana alam apa waktu itu? Gunung apa itu? Sinabung. Sinabung. Benar. Nah, pas momen Gunung itu. Kelut sama Sinabung. Sebenarnya salah paham tuh juga kalau secara view sih lumayan ya. Lumayan. Maksudnya di YouTube sih 5 jutaan sih. Tapi kalau The Massive kan kalau yang hits banget biasanya udah di atas 10 juta ya biasanya. Kayak lagu-lagu hits kita biasanya udah secara stream juga itu bisa puluhan juta sih kalau yang hits banget ya. Gitu. Tapi itu nggak membuat kalian patah semangat. Nah, justru di era album itu tuh. Jadi karena kita kebiasaan
punya prinsip bahwa kerjaan tuh ada kalau kita kerja. Jadi di era itu malah kita mencoba hal-hal yang di luar kebiasaan The Massive. Contohnya kita main jazz. Yang main di apa? Java Jazz waktu itu. Kita nggak diundang, kita nawarin diri sendiri. bikin demo. Bikin demo. Iya. Oh, versi jazz itu. Iya, bikin demo biar nih loh kita bisa loh. main jazz nih. Kita bisa. Tunjukin ke Padahal juga deg-degan juga tuh waktu itu Eki Mas Eki. Terus kita ikut festival yang isinya waktu itu ada Netral, Riff sama J-Rock. Kita doang tuh band yang pop gitu di situ waktu itu yang hadiahnya ke Irlandia. Iya. Hadiahnya ke Irlandia dan kita menang. Jadi di masa itu justru kita banyak melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan The Massive. Ya. Dan malah jadi kayak apa ya? Pengalaman yang seru banget tuh di situ tuh. Ya mungkin gitu. Secara album itu nggak terlalu laku tapi experience kita justru malah banyak hal-hal yang seru sih di tahun itu ya. Oh, di luar album malah banyak ini ya karya. Iya, banyak hal-hal yang movement kita yang ternyata malah jadi satu hal yang kita ingat sampai sekarang kan. Kita main di Java Jazz, bahkan kemarin akhirnya Java Jazz yang undang kita kan ke Bali kan. Waktu itu kan kita yang nawarin. Kemarin kita dari mereka yang nawarin kita dan ya memang beda. Maksudnya kalau dulu kan ya secara kalau karena kita yang nawarin ya budgetnya juga budget terserah mereka. Tapi kita ditaruhnya di prime time. Tapi kita ditaruhnya di benar-benar di special show itu yang gede gitu. Panggung gede. Sebelum foreplay. Deg-degan. di panggung foreplay. Iya. Panggung foreplay. Dan yang nonton kita di depan siapa aja? Banyak. Ada waktu itu siapa? Indra Lesmana. Om Doni Sohendra juga nonton gitu. Karena mereka mau nungguin foreplay. Mungkin penasaran kali Kang, penasaran ke kita juga gitu. Sama aja nungguin foreplay juga. Nungguin foreplay. Sekalian penasaran sama kita kan waktu itu. Ini bisa main nggak? Tapi alhamdulillah sih deg-degan. tapi saat itu gara-gara kita main di Java Jazz, kita jadi sering dapat undangan main di acara jazz. Itu dia aneh. Oh, berarti berhasil dong. Berhasil dan kita bisa naikin harga juga saat itu. Oh kalau main jazz beda dong, kan lebih susah. Alasannya orangnya lebih banyak. Bajunya lebih rapi. Bajunya lebih rapi. Itu waktu main di Java Jazz, pilihan playlistnya gimana tuh, setlistnya supaya cocok dengan ya tetap bawain lagu The Massive tapi dengan aransemen jazz. Kebetulan waktu itu kita dibantu. Ya kita dibantu juga sama Mas Krisna Siregar, ada Ali Akbar, The Groove, terus sama Bari Lukumahua. Jadi emang mereka jadi mentor kita juga untuk tampil dan mencari lagu-lagu kalian yang cocok kayaknya nih kalau buat di aransemen jadi jazz. Betul. Tapi memang sebagian memang lagu-lagu hits ya. Karena kan kita juga mereka berharap penonton juga bisa sengelong kan. Tapi selama 20 tahun berkarir, apa yang kalau misalnya ditanya, ini asli gue-nya tuh apa sih buat kalian The Massive tuh? Asli. Iya, udah festival, pop, ya, akhirnya kita berpikir bahwa musik itu ya musik. Jadi kita nggak pernah ada patokan, kita harus bikin lagu begini yuk. Karena pada akhirnya ternyata ya kita bahkan sempat ngobrol sama beberapa teman, Mas Acung waktu itu bilang, Bang Utaman, jadi bilang, gue kalau denger The Massive pasti ada beloknya. Ya bukan yang lurus doang. Dia suka ada lagu-lagu yang mengejutkan, nyeleneh lah, pasti ada yang nyeleneh gitu. Jadi nggak yang selalu yang datar gitu aja gitu. Karena memang mungkin orang menganggap kita datar tuh karena waktu itu label memilih lagu-lagu yang slow terus kan, yang lagu-lagu mellow. Padahal sebenarnya di lagu-lagu yang lain juga ada lagu-lagu yang nyeleneh. Makanya pas udah mulai kesini kita udah mulai pilih lagu-lagu kayak di album keempat tuh kita ada lagu nyeleneh kayak judulnya PD. Terus jadi maksudnya kita bikin video klip gitu. Kayak di album ini banyak yang bahkan nanti kita bentar lagi mau bikin video klip featuring Phil Koplo. Jadi ada dangdut koplonya. Judulnya Besok. Itu mau kita bikin klipnya sebentar lagi. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, saya mau mengingatkan teman sekelas yang mau membeli merchandise podcast Naik Kelas, silakan klik link berikut ini atau di website kita authenticity.id. Nah, sekarang kita selalu ada sesi jawab cerdas. Jawab dengan cepat dan cerdas. Karena pilihan ada di tangan lo. Gua ngasih
satu-satu ya gantiannya. Nanti gua ngasih 2 pilihan, kalian pilih yang mana. Oke. Siap. Ini buat Rian dulu. Konser indoor atau outdoor? Outdoor. Oh, kenapa? Lebih banyak menonton pasti dan energinya pasti lebih keluar aja gitu. Sejauh ini outdoor di mana yang sampai sekarang tidak terlupakan banget? Pernah di kota apa ya yang nonton 50.000 orang tuh. Pas Sulawesi apa mana ya? Lupa. Tapi kalau outdoor selalu seru sih. Selalu seru. Terakhir ya main di Bali kemarin. Itu Outdoor. mainnya pas menjelang sunset gitu. Senja. Pas senja gitu. dari perpindahan dari terang ke gelap itu dari Bali itu. Pas habis ulang tahun juga. Bagus buat dokumentasi. Ya. Banget. Backpackeran atau pakai travel agent? Backpackeran. Kenapa? Lebih murah. Gak kepotong sama agent. Terakhir backpackeran kapan, Yan? Biasa sama istri sih sering. Jadi kayak pernah ke UK gitu ya. Itu bener-bener ya apply visa juga sendiri. Kan biasa kalau pakai agent kan pasti ya kita bayar lebih ya. Iya. Jadi dia ya paling istri aja yang gue bikin sibuk kan. Translate dari Indonesia ke Inggris dan lain-lain. Itu travel agent istri berarti. Ya tapi sebenarnya lebih mahal juga sih bayar ke dia. Karena harus jajanin dia kan. Betul. Dicariin atau nyariin? Cariin. Kenapa? Kayaknya senang aja kalau dicariin. Selama, Berarti diperhatiin kan bisa. selama ini lu seringnya dicariin atau nyariin? Seringnya dicariin Sama siapa biasanya? sama orang rumah lah. Karena kan gue sering keluar. Lu Bapak kapan pulang gitu. Lu sering keluar paling sering buat ngapain? Kebanyakan sih karena pekerjaannya sih. Kebanyakan. Kalau main-main gitu udah. Main-main jarang. Maksudnya sekarang ini apalagi di usia yang sekarang ya, itu memang benar-benar kalau gue keluar itu pasti ada hal yang bermanfaat lah. Entah itu walaupun itu memang cuma nongkrong ya, tapi nongkrongnya sama orang yang nongkrongnya Itu kita panggil kokoh. nongkrongnya sama yang berpotensi gitu. Maksudnya kalau kayak cuma hahi doang nggak ada ya nggak jelas sih udah mungkin Udah nggak pernah masanya. udah Udah lewat nggak ya. pernah. Udah nggak pernah. Tapi masih tetap bisa senang-senang kan? Sangat karena kan ya itu gue senang-senang itu kayak kemarin habis dari Singapura gitu ya. Ya udah itu gue nyari piringan hitam, itu hal yang gue cukup itu aja udah. Paling nyari-nyari di tempat-tempat kaos band ya udah. Gue cukup itu aja, udah happy. Udah nggak ada lagi keluar sama temen buat ketawa-ketawa doang. Hampir jarang. Justru kalau Sama kita paling. sama kita aja, jadi kayak misalnya sama yang random banget itu nggak pernah gitu. Atau misalnya cuma hahi doang yang nggak ada manfaat itu udah hampir nggak pernah. Tapi Pasti lu ada. punya teman akrab di luar mereka ini? Ya ada pasti ya, ada. Tapi nggak banyak. Teman akrab dari zaman kapan? Ya kalau di posisi sekarang mungkin kita kan berteman sama siapapun ya. Tapi kalau yang deket banget yang sampai kenal luar dalam tuh nggak banyak sih. Mungkin nggak sampai 5 orang kali ya. Oke. Kiki, gagal manggung tapi tetap dibayar atau manggung tapi di courting? Manggung tapi di korting. Serius gitu. Kenapa? Dia baik ya. Kenapa? Lu lebih milih manggung tapi di courting daripada gagal manggung tapi tetap dibayar. Kalau gagal manggung tetap dibayar tuh kayak gaji buta kan namanya kan. Jadi kok dapat duit kok gampang banget gitu. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan sesuatu tapi belum langsung dibayar misalnya, kita pasti akan dapat rezeki dari yang lain. Wis, luar biasa. Pak Ustadz yang beda ya Pak. Hari ini gitu. Karena kan kita melakukan apa yang kita cintai kan. Iya. Maksudnya manggung kan itu bukan hal yang membuat kita stres dong, seneng dong kita. Ya walaupun nggak dibayar. Ya pokoknya rezeki mah pasti datang kalau kita melakukan sesuatu yang kita cinta dengan tulus gitu. Tapi kan gagal manggung juga bukan berarti lu tidak melakukan apa-apa karena kan Iya. force major tapi lumayan loh rezeki. Ya kalau ada kasus kayak gitu ya alhamdulillah juga. Pernah nggak? Masih Pernah. Berapa kali kejadian kayak gitu? Tapi nggak banyak lah ya. Pernah lah beberapa kali kita. Beberapa kali pernah. Nggak jadi manggung tapi udah masuk. Tetap ya udah dibayar.
Udah dibayar full. Iya. Tidak ada rasa bersalah. Ki. Belum lama ini yang kita mau main di mana? Yang di Sumatera tuh. Tahun baru ya? Yang Oh iya. Tahun baru kemarin. Tahun baru kemarin. Kita udah dibayar. Harga tahun baru. Tapi ternyata ada musibah di sana. Ada musibah di sana Itu terus udah masuk ya kan. itu masuk. Harga tahun baru lagi. Terus kalian tinggal di rumah lagi tahun baru. Enggak, udah gitu kita dapat job lagi. Tahun barunya dapat job lagi. Last minute dapat job lagi. Kok bisa last minute dapat job? Ya itulah. Nah, itulah yang namanya Karena Rezeki. lihat sering nongkrong. Kokoh. Wah, 6 kali lipat dong berarti. Ya, lumayan. Di sana 3 kali lipat yang gagal di sini. Yang last minute 3 kali lipat. Ya. Alhamdulillah. Luar Itu biasa. yang patut kita syukuri. Enggak 6 Kang, 8. Luar biasa. Tahun baru kapan? Kemarin. Kemarin kan? Kemarin banget. Manggungnya jadinya di mana? di Tangerang. Di Tangerang. Acara Dekat apa? lagi. Itu lucu juga. Ini lucu. Tanggal 28. Tanggal 28 kita main di situ. Main di situ. Baru manggung. 28 ya, jadi kan 28 manggung di situ. Iya. terus Cikupa. Cel. juga Pak. Terus tiba-tiba ada kabar yang Kita nggak acara tahun jadi. baru nggak jadi Nggak jadi. karena ada musibah itu kan. Heeh. Ngomonglah sama owner yang kafe itu. Iya. kita habis manggung. Terus Habis manggung tuh, dia ngobrol. nyamper ke Kerum. Tanggal 28 itu. Ya, 28. terus dia happy lah. Dia happy. Terus dia bilang, gue bingung nih, tahun baru belum ada band. masih banyak. Dia langsung salaman. Udah, langsung salaman. Udah jadi, berapa nih? Udah, jadi. Dia nawar di situ. Akhirnya, Jadi udah. Langsung ditransfer. Transfer di malam itu juga. Jadi 28 kita main situ, 31 main situ lagi. Untung dikabarinnya di sana batal buru-buru ya. Ya, hari Ya, itu juga. Hari itu juga. Hari Jadi itu juga. pas Siang. siangnya kita dapat kabar kita nggak jadi main di tahun baru. Mm. Terus main di acara itu. Malamnya ownernya nyamperin kita ke belakang Ownernya panggung. kebingungan. Kok Tahun baru belum ada artis. Iya. Oh iya. Itu masih aja lagi. Emang mereka nggak nanya, kalian emang nggak ada kerjaan tahun baru gitu? Iya, udah. Dia bilang, ngomong. batal. Batal. Kita batal. Tenang, kita sengaja. Dia bilang gini, gue lagu Rindu Samati nggak dibawain sih. Ya udah, besok tahun baru gue bawain. Satu lagu doang ini, satu lagu doang. Akal-akalan kita aja. woy. Tapi ya alhamdulillah sih rame juga yang tahun baru. Rame. Rame. Penuh, Tapi lucu. Dia besok paginya dia nggak sadar ternyata dia udah transfer. Udah nggak bisa cancel lagi kan. Nggak bisa cancel lagi. Oh, pas lu ajak ngobrol 28 malam itu lagi tipsi-tipsi. Iya. Dia udah tahu rumusnya. Gue udah tahu rupanya kita jebak pokoknya. Tapi enggak juga lah. Tapi happy juga dia. Dia Tapi dia happy Ya, karena happy. Ya karena penontonnya banyak. ya karena yang datang Terus kita bawain lagunya kan 15 lagu. 15 lagu. Banyak. Karena kan Ya. bayaran lumayan kan tahun baru Terus kan. harusnya kan keluar kota. Ya. jadi Iya. Cuma mungkin dia pas pagi-pagi bangun, kenapa mutasi gua ada sini? Itu dia. Itu dia cerita tuh. Gue baru sadar loh. Jadi benar-benar pas lu salaman langsung dia Langsung. Udah deal harga, Di harga. langsung transfer. Lucu tapi. Lucu. Kayaknya itu bukan pertama kali deh si bapak itu lakukannya. Nggak tahu. Kayaknya. Kalau udah sering, mungkin udah keseringan gitu kan. Kok mudah banget ya. Tapi momennya pas sih karena waktu itu ada beberapa lagu yang nggak kita bawain terus dia protes. Penasaran. Kita jebak lagi. Udah main lagi. Trik pengedar ya. Candu dulu tapi jangan dikasih semua. Nakal banyak karya atau kalem tapi karya sedikit? Siapa nih? Kiki. Masih Kiki. Tapi karya sedikit. Kalem tapi karya sedikit. Main aman. Kenapa? Lu selama ini selalu anak baik. baik ya. Ya mencoba jadi anak nakal agak nggak bakat. Terus ada abang lu ya main mulu sama lu. Kita Ya, jadi ya kalau misalnya lagu sedikit tapi ternyata lagu itu bisa banyak membawa rezeki kan alhamdulillah. Luar biasa. Pak Ustad. Sungguh bijak ya. Balik ke masa lalu atau lompat ke masa depan? Aduh, Ayo Ki. lompat ke masa depan deh. Kenapa? Sebenarnya
sekarang ini kan kita udah banyak membayangkan masa depan nih. Tiba-tiba kalau masa depan kita lagi tur keliling dunia, manggung di Wembley, manggung di mana lagi? Ya, Gitulah. 5 benua ya. 5 benua. Oh, lu pengen melihat apakah berhasil atau tidak gitu. Ya, apakah mimpi itu terwujud atau enggak gitu. Ya, kita lihat ya nanti teman sekelas. Oke. Wahyu. Ya, Dibayar cash tapi kecil atau besar tapi lama cair? cash tapi kecil. Pernah besar tapi lama cair. Oh pernah. Kita sempat juga merasakan setahun manggung, bayaran manggungnya tertahan setahun. Jadi setahun manggung? Iya, jadi itu di album pertama. Jadi waktu kita kontrak dengan Musika itu kan masih ada nyangkut dengan Yang ke lama. manajemen lama. Ya itu ada perjanjian-perjanjian yang harus Dibereskan. diselesaikan dulu lah. Jadi kalian manggung tapi nggak punya duit. ya Jadi pernah udah merasakan sering itu. nongol di TV, manggung kemana-mana. Orang pikir, wis udah punya rumah, udah punya mobil gitu kan. Alhamdulillah. Padahal bayar manggungnya aja belum nyampe. Terus hidup gimana dong? Ya nggak tahu. Hidup ya, aja Pak. dari ini makan ya, yang dari IO ya. Kan dikasih makan sama panitia tuh. Oh. Terus Gua aja. makan waktu itu makan nasi kotak, udah agak-agak basi gitu. Pernah juga tuh. Pernah tuh. Terus tiba-tiba Wahyu ngeletuk kan, nyanyi lagu Jangan Merah dia. Akhirnya udah habis juga. Ngasih kotak basi. Karena kalian nggak punya duit. Iya kan, kalau misalnya kita punya duit kan ya udah nasi itu nggak usah dimakan, kita beli aja gitu Iya. kan. Iya. Itu Itu 2008 nih ya. 2009. Ya 2008 2009 lah. Tapi nggak ada yang mencret. Alhamdulillah. Mungkin udah Udah terbiasa. kepala kali ya. Oke, ya. Ngerusakin alat sewaan atau alat lu yang dirusak orang? Alat gue yang rusak orang nih. Pernah? Nggak tahu. Kayak sekarang ini anak justru bukan gue yang protes ya. Kan sering banget tuh misalkan manggung di klub atau di cafe gitu kan, drumnya sharing. Jadi kalau gue mau pakai drum gue sendiri, ya nanti lu sharing sama home bandnya, drum lu dipakai sebelumnya. Kalau gue sih kadang nggak suka, ya udah pakai aja, yang penting nggak rusak ya, walaupun pasti akan rusak juga karena mau dipakai kan. Kalau gue sih lebih ke situ ya, maksudnya daripada gue tuh paling hati-hati banget kalau pakai barang orang gitu. Misalkan main di drum set orang, gue ngerubah posisi kursinya atau ngerubah posisi snare-nya atau cymbal-nya nggak berani gue. Jadi gue tuh pernah tuh di sebuah acara pagi, gue sharing drumnya sama ada band lah, cymbal-nya segini gue. Jadi gue main, gue saking gue hargai, inisial gak usah. Gue main begini gue mainnya, gile. Itu orangnya setinggi apa kok simbalnya Gak di atas? tau, sama kayak tinggi sama gue. Kok dia di atas? Stylenya. Style aja begitu. Jangan-jangan yang Inisial? ngerjain. Inisial A. Band apa sih? Alhamdulillah. Enggak apa-apa, kan ini bukan ngomongin kejelekan. Oh, Iya. Kan ini lu muji dia Bang. Jadi- teman kita juga, Iya. Armada. Oh, Armada. Iya. Si Andi tuh settingnya tinggi banget. Kalau gue tuh, kru gue udah bilang, turunin. Jangan, gue bilang. Itu setnya dia mainnya live kan. Gue mainnya main suara atau playback. Jangan lah, lu jangan rusak Iya, setnya takutnya dia. malah ngeganggu. Bang. Kalau gue sih lebih gitu. Dan memang dia selalu di atas gitu setnya. Sekarang nggak tahu ya, dulu gitu. Bukannya karena mau ngerjain lu nangku. Enggak. Pasti si Wai nggak berani ngerjain. Tapi belum pernah rusak alat lu sama orang pas sharing. Simbal pecah. Simbal pecah sama kru gua pecahnya. Itu bukan dirusak orang, dirusak teman sendiri. Ya, belum sih. Oke. Berebut cewek atau berebut job? Aduh, berebut cewek, kayaknya gua mending berebut job deh. Belum pernah berebut cewek. Belum. Berebut job? Karena bukan gue yang ngurusin, manajer gue kan sering berebut job. Dia nggak ada tampang berebut cewek. Cewek berebut gua. Silvi dan Indri. Iya benar. Oke, Rai.
Juara kompetisi atau kalah tapi fansnya banyak? Juara dong, soalnya mental juara. Tapi kalau kalah pernah nggak? Kalah pernah, awal-awal kita lah ya 2004. 2003 2004 kita masih banyak kalah. Masih belajar. Kayak pas udah mulai masuk Wahyu ya, Iya. udah mulai sering juara 1. Di antara kalian yang fansnya paling banyak siapa fans ceweknya? Dulu Rai dulu ya. Dulu Rai. Dulu Rai. Sekarang Nama fansnya apa tuh? Paradinata. Paradinata. Jadi fans kita tuh udah ketaker nama belakang kita. Pokoknya kalau ada misalkan di Makassar nih ada misalkan Nisa Pradipta itu fansnya Rian. Ramania. Kalau Ramania fansnya. oh ada Ramania. Ada. Kalau misalkan Siti Dinata, itu pasti fansnya Rian. Kalau lu Ya Piaji. Ada Piaji banyak, asal ada Piaji. pokoknya apa aja selalu ada gitu. Ada. Jadi mereka memberi imbuhan nama belakang masing-masing. Ya. Sampai mereka udah punya anak udah punya anak aja masih pakai nama itu sampai sekarang. Kita nanya, lu nggak mau ganti nama tuh di Instagram lu? Oh jangan kak, ini aja. Suaminya ikhlas ya. Ikhlas. Ikut temenin. Malah kebanyakan juga mereka bertemu menikah itu karena Iya. jadi fans dari Masif. Oh. Itu banyak banget nih kayak gitu. Oke, berikutnya. Nyasar bareng-bareng nggak ada duit atau nyasar sendiri tapi banyak duit? Oh nyasar bareng-bareng nggak ada duit. Soalnya pernah kan yang tadi cerita di Surabaya tuh. Kalau nyasar sendiri pernah nggak? Nyasar sendiri asal punya duit sih pasti aman. Pernah? Belum pernah. Lu jarang main ya? Dulu pemain saya. Oh, main. Dulu sering Beredar. Beda. Kesannya kayak dulu pemain. tukang main dulu. Iya sekarang Main bola. setelah nikah udah jadi introvert. Bisa ya lu gimana? Jadi Bisa rumah gitu. jadi rumah. Bukan introvert dong kalau ya, lebih diam di rumah aja. Masa tiba-tiba Lebih ke takut istri sebenarnya. Iya, Re, lu takut istri. Lumayan. Takut sih nggak segan. Menghargai. Menghormati ya. Ray. Menghormati. Respect. Oke, ini terakhirnya. Dibayarin atau ngebayarin? Gua nggak bayarin. Ngebayarin. Iya. Siapa yang paling sering lu bayarin? Istri gua. Kalau itu emang nggak wajib. Kewajiban, Ray. Itu namanya. Ya, iya namanya juga. nafkahin itu namanya. Di antara ini zaman dulu masih belum banyak duit, siapa yang suka traktir? Saling-saling sih kita ya, saling-saling. Cuma yang gue inget sih dulu waktu masih berjuang ya, gue sering berkelana sama Rian. Ngapain? Ya main lah. Ceritanya ngapel bareng. Selalu yang bayar dia. Nah, selalu yang bayar gue. Jurus Rian, pakai uang lu dulu ya. Pakai uang lu dulu. Kencannya berempat. Ya ongkosnya kan dulu kan masih naik bis ya, kita kesana iya. naik bis. Pakai uang dulu ya, ntar gue ganti gitu. Diganti nggak? Abis sekarang diganti nggak? Itu kalau gue catat udah berapa M? Terus lu ikhlas aja. Ikhlas aja lah. Lu nggak ngomong. Kayaknya keseringan deh. Kita mantrik saya kan. Bayar dulu ya. Tapi kalau sekarang udah kebalik, gue yang ngomong gitu ya. Nggak sama-sama. Kita saling meminjam kalau sekarang. Oke, ini Rama. Konser hujan-hujanan atau panas trik? Panas kali. Panas. Lebih seneng panas-panasan. Iya, panas-panasan. Kalau hujan-hujanan pernah nggak? Udah masih. Pernah sih, cuma kesetrum. Siapa yang kesetrum? Belum lama juga kita yang hujan tuh yang Iya. di kota apa Kita tuh? pernah main waktu itu main di SMP atau SMA gitu. Oh itu hujan deras terus akhirnya sampai ke panggung-panggung gitu. Itu bener-bener yang pegang gitar tuh yang gitu. Itu udah serem banget sih. Sama ngerusak alat juga sih. Sama ini Iya. mic juga kan, mic Mic kabel juga, tuh nyetrum. nyetrum. Itu. Untung Mending nggak ada. panasan lah. Untung nggak ada yang sampai pingsan kesetrum. Nah, itu dia. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Nggak punya duit atau nggak punya teman? Gak punya duit lah.
dari dulu seneng punya teman gitu. Kan kalau nggak punya duit, punya teman bisa pinjam. Iya, Seperti yang tadi pakai uang lu. Iya kan ya? Iya. Nggak punya duit bisa ngerepotin temen ya. Betul. Oke. Terakhir, mengejar atau dikejar? Mengejar kali ya. Mengejar. Lu tipe yang mengejar cewek? Ya iya sih. Cuma maksudnya dalam hal apapun senengnya emang dari dulu nggak pernah seneng diatur gitu. Jadi biasa menentukan nasib sendiri lah. Berdikari. Mandiri lah. Selalu lu mendapatkan apa yang lu kejar? Kurang lebih gitu kan. Sejauh ini yang belum lu dapatkan yang lu kejar apa? Banyak ya. Ya banyak sih, banyak. Kalau saat ini sih yang dikejar ya mimpi-mimpi bareng ini The Massive aja gitu. Punya impian macam-macam. Mimpi mimpi terdekat The Massive apa nih? Apa target paling dekat yang kayaknya pengen dikejar The Massive? Nah itu Terdekat. kita kan pengen manggung di semua benua ya. Jadi makanya di tahun ini kita menamakan 20 tahun The Massive itu ya, The Massive Road to the World. Road to the World. Roadnya tuh 20. Oh, Road to the World. Iya gitu. Jadi emang kita pengen mungkin startnya mungkin di tengah tahun nanti ya. Di tengah tahun nanti kita pengen Ya, ada keliling lah, gitu. beberapa konser tunggal yang kita jalanin di tahun ini di beberapa negara sih. Kemarin juga kan yang ke Times Square sama ke LA. Ya, itu tahun lalu. Tahun lalu itu dalam rangka apa itu? Tour juga. Dalam rangka kita nekat aja sebenarnya. Jadi kita udah punya impian lama pengen manggung di Amerika. Terus malah pas mendekat ada momennya malah kenapa kita nggak bikin tour aja gitu sekalian. Jadi sebenarnya kita cuma dapat 2 kali panggung sebenarnya awal di sana. Jadi kita main di Los Angeles, di KJRI plus di Times Square. Times Square. Nah, cuma kan kalau dan jaraknya agak jauh tuh. Iya. Di LA tanggal 17 Agustus pas kemerdekaan. Di Times Square tanggal 9 September. Kan nggak mungkin dong kalau kita nunggu terlalu lama gitu. Makanya kita akhirnya bikin panggung sendiri selama hampir 1 bulan itu. Kita main di di San Francisco, main di Maryland, di Philadelphia, di Washington, terus di mana? Terakhir? New York. Di New York. Di acara-acara apa itu? Kita ada yang main di rumah, di perkampungan ada, main di pinggir jalan ada, Seru. terus kita main di park di Philly, di Philadelphia juga main di dua tempat, terus banyak panggung yang kita bikin sendiri sih kemarin. Kita gelar sendiri panggungnya. Kita gelar sendiri dan seru. Maksudnya kita di sana jual merchandise juga, terus kita dapat penonton yang memang benar-benar warga asli sana ya, maksudnya ya orang bule sana yang entah berantah lagi lewat terus beli merchandise, terus kita akhirnya ketemu ngobrol dan mereka jadi tahu The Massive. Karena bahkan orang-orang Indonesia di sana pun banyak juga yang nggak tahu The Massive sebenarnya, karena mereka tidak mendengarkan lagu-lagu Indonesia lagi, karena ada yang udah puluhan tahun tinggal di sana gitu. Jadi ya memang akhirnya kita pelan-pelan kayak kita pernah melakukan ini dulu waktu di Indonesia, bikin panggung sendiri, manggung setiap ada panggung kecil pun kita manggung. Nah ini kita kayak napak tilas tapi di negara yang berbeda gitu. Seperti apa rasanya? Rasanya ya kayak berjuang lagi dari nol sih. Bedanya mungkin kita sudah punya alat yang mumpuni ya. Kalau dulu kan kita belum punya alat, tapi kalau sekarang tuh di negara orang terus kita harus masang istilahnya, bahkan kita bangun panggung sendiri ya, ngerouting sendiri, masang speaker sendiri. Itu satu hal yang kayak ya kalau di Indonesia mungkin kita udah serba ada ya, maksudnya ada kru yang selalu yang udah mempersiapkan kita alat kita ya. Tapi kalau di sana kan kita benar-benar angkat sendiri, nyolok sendiri, bahkan Kiki habis ke mixer balik lagi ke gitarnya, bolak-balik. Jadi ya seru aja sih, maksudnya itu kayak melatih mental kita lagi untuk berjuang lagi kan, tapi dengan level yang berbeda ya. Itu perizinannya gimana? Nah karena kan memang kita manggungnya kan tidak berbayar. Jadi boleh. Jadi beberapa acara memang di situ emang udah ada acara nih. Ya. Lalu kita main di situ. Oh memang lagi ada acara kita main dong gitu. Ya. Iya.
Jadi tidak ada tiketing gitu. Kirain bikin panggung sendiri tuh bawa genset sendiri apa? Oh enggak. Ya simpel ya, alatnya simpel Iya. ya. Maksudnya bukan yang ada rigging dan lain-lain ya. Kecuali ada di beberapa panggung sih waktu itu kayak di Washington sama yang terakhir di Times Square. Di Times Square itu kan memang acaranya Iya. serius Iya. gitu. Jadi kita datang dengan di situ udah ada kru-kru Ya, sudah ada orang kru, sana ya. gitu. Rasanya mau di Times Square? Waduh. Wah itu Itu sih. ya kalau kita lihat siapa saja yang pernah manggung di Times Square kan band dunia ya, musisi dunia kan pernah manggung di sana, dan ya kita band Indonesia yang manggung di sana tuh kayak wih, gila ya. Dan penontonnya memang karena mereka tahu ada band Indonesia datang, jadi semua orang-orang Indonesia yang tinggal di yang jauh-jauh ya, di Washington atau di New Jersey atau di mana gitu, itu niat datang untuk nonton kita. Dan kita dapat penonton yang memang ya di Times Square kan semua orang ya di situ muter-muter, dan itu penonton itu ngumpul semua nonton kita, dan itu rasanya kayak wah gitu loh. Yang nonton bukan cuma orang Indonesia tapi Ya. semua negara nonton, dan mereka walaupun kadang-kadang nggak tahu lagunya ikut joget, ikut apa gitu. Itu seru banget sih. Dan kita memang membawakan lagu unreleased juga yang berbahasa Inggris. Ada satu lagu yang cuma kita bawain di sana waktu itu, dan orang Indonesia pun nggak tahu, bahkan ya Musika pun juga belum dengar lagunya. Tapi kita bawakan, Unreleased. memang kita bawakan di sana khusus gitu, lagu bahasa Inggris. Terus kita juga mengcover lagunya The Beberapa Smiths lagu. sama The Cure waktu itu. Jadi orang jadi maksudnya jadi nonton kita kan. Gitu. Dan ini si apa Road to the World itu mau dimulai dari Jadi kita kemarin udah announce tuh yang di Malaysia dulu, di KL. Kebetulan tanggal 2 Juni nanti kita konsernya, dan ternyata dalam 1 hari jual tiket ternyata sold out. Jadi akhirnya kita bikin second show di tanggal 2 dan 3 Juni. Terus dari KL kita main di Jakarta dulu, di Hall A Basket Senayan nanti tanggal 1 Juli. Konser itu ya. Konser tunggal. Jadi setelah itu kita main di Singapura, habis itu ada di Perth di Australia, terus Times Square lagi, kita main di Times Square lagi. acara apa? Acaranya belum tahu apa, tapi intinya kita diundang lagi nih, main di sana lagi. Terus ada beberapa tawaran di beberapa negara sih yang lagi kita arrange juga gitu. Sibuk ya berarti ya. Tahun ini kita banyak manggung dan persiapan album ke-8, karena tahun depan harusnya di Februari kita udah rilis album lagi. Orang album Time aja baru setahun kan keluar. 2 tahun kalau nanti 2024. Oh iya, sekarang Besok itu yang klip lagu besok itu udah klip ke-6 Ya. dari album Time. album Time itu seperti apa buat The Massive? Album yang bikin kita bahagia sih. Prosesnya Itu sih yang cukup unik. Prosesnya unik. Unik kayak gimana? Unik, kita ngerjain di rumah Kan pas pandemi itu Iya. kan pas pandemi. kita ngerjain, jadi kita nggak mikir suasananya rumah. Waktu itu kebetulan rumahnya Rian yang kita gelar alat-alat segala macam di ruang tamu. Ya lagi rekaman tiba-tiba kabelnya ditarik anaknya Rian. Kadang-kadang disemprot pakai pistol air. Gitulah, itu serunya itu. Lagi take terus ada anak-anak berisik, Iya. itu serunya di situ. Ada tukang bakso lewat. Tukang bakso. Seru. Di 2 tempat ya waktu itu 2 ketemu, tempat sama kita- satu lagi di Jogja. Tapi di Jogja, jadi kita cari waktu 10 hari di sana di rumahnya Mas Oni Krisnarwinto. Itu benar-benar di tengah sawah ya. Ya dia punya villa yang Dia punya villa. belum disewakan, kita ya perdana yang pakai itu. Gitu. Time itu apa yang mau disampaikan? Ya seperti judulnya ya, waktu itu kan menurut kita pas pandemi itu, waktu itu kayak jadi satu hal yang berharga ya. Karena kan kita mungkin bertahun-tahun ya kita hidup fokus di musik doang gitu, butuh manggung dari kota ini. Bahkan pertemuan kita sama keluarga ini jarang kan. Bener-bener lebih sering ketemu sama teman satu band daripada keluarga kan. Nah, pas pandemi itu kayak kita disuruh balik lagi ke rumah kan. Blek gitu. Emang kita nggak dapat job sih. Tapi hal yang bikin kita blessingnya adalah ternyata waktu itu berharga banget gitu. Iya. Kayak gue jadi tahu anak gue bisa jalan-jalan, bisa ngomong, itu saat pandemi. Dulu waktu anak gue yang pertama, gue nggak pernah
bisa melihat dia pertama kali ngomong tuh kapan, pertama kali bisa jalan tuh kapan. Tapi ketika pandemi gue bisa melihat proses anak kedua gue tumbuh, dan gue tetap bisa berkarya. Kita makin erat, kita jadi sering ngobrol masa depan. Selama sebelumnya kita cuma fokus di manggung terus aja, manggung rekaman terus. Tapi ketika pandemi itu kayak kita dikasih waktu untuk introspeksi, untuk merenung, dekat sama keluarga. Jadi kayak kata waktu itu kayak berarti banget sih. Dan mewakili perjalanan kita juga. Jadi selama hampir 2020 tahun kita udah mengalami 17 tahun saat itu ya. 17 tahun kita bersama itu melewati banyak hal ya. Dan makanya itu kayak satu rangkuman. Jadi cover album kita kan lumayan aneh kan. Di album ini kan artwork. Itu sebenarnya itu juga hasil dari kita curhat sama yang bikin artwork, itu namanya Dimas Brojonegoro. Itu benar-benar kita ngobrol hampir 1 hari, kita ngomong kita ini mimpi kita sebutin semua. Nah itu dituangkan ke dalam artwork si album Time itu, dan bisa dibilang ya memang dari artworknya udah nyeleneh kan. Albumnya pun nyeleneh juga, tiba-tiba suasana 80s banget. Kita kolaborasi sama Faris RM, tiba-tiba ada rapper, tiba-tiba ada Phil Koplo, tiba-tiba di lagu Sinema ngajak Firsa Bersari, terus tiba-tiba lagi rekaman di Jogja, tiba-tiba kepikiran Eros yang main gitar, walaupun Mas Eros nggak mau dibilang featuring ya, tapi di lagu itu Mas Eros Silon Seven yang main di lagu Sinema. Jadi sebenarnya album ini kayak album yang merangkum perjalanan kita selama hampir 20 tahun. Jadi manis, asam itu semua kayak kita tuangkan di album itu ya. Dan kita nggak mikir album itu laku atau enggak. Seperti kita album pertama, kita kan nggak mikir album itu laku atau enggak sebenarnya. Berarti kalau gitu apa yang bisa disimpulkan kalau buat kalian, kenapa kalian tetap 20 tahun eksis dan berkarya? Kita mencintai Apa yang kita lakukan? mencintai musik kali. Mencintai musik sih. Jadi musik itu kayak, kalau orang bilang lu sampai kapan main musik mah mau sampai umur lu tua gitu akan bermusik, akan bernyanyi. Karena kan banyak orang nanti kalau misalnya lu tidak laku lagi di musik, lu jadi apa misalnya? Tetap main musik. Kita mau apapun musik pokoknya. Bermain musik sampai tua. Ya, kita kan gimana caranya tetap bisa terus ini ya berkarya terus. Kalau kita lihat kemarin Paul McCartney, gue nonton Paul McCartney 3 jam nonstop manggung. Udah setua itu, udah 80 tahun. Nah, ya kita pengennya sih begitu ya. Umur 80 tahun, umur 90 tahun masih ngeband walaupun udah susah. Udah jadi kakek gitu. Tapi kan ya itulah yang enaknya, nanti udah tetap manggung, royalti jalan terus. Ya amin. Hidup sejahtera gitu, enak ya. Ya semoga nanti pada saat kalian tua, lembaga ininya, manajemen kolektifnya sudah bagus ya. Lebih baik. Sudah lebih baik. Amin. Sekarang proses menuju ke sana. Ini seperti biasa di akhir perbincangan kita selalu menyediakan t-shirt dan tote bag untuk kalian tanda tangani, dan nanti akan diberikan buat teman naik kelas. Silakan ditanda tangani ya satu-satu ya. Siap. Nih. Boleh di sana dulu, kan ada 2 spidolnya tuh. Lu tanda tangan ini, muter tuh ada 2 spidol. Kaosnya di belakang ya. Dan sekali lagi buat teman sekelas yang mau merchandise podcast naik kelas, silakan cek di link berikut ini atau di website authenticity.id. Tangan di belakang atau yang Ya, depan? boleh di depan, boleh di belakang, boleh. Bebas. Mana dia? Tutup nih. Nah, kasih ke itu. Nah, itu yang di hello-nya tulis The Massive gitu tuh. Itu ada yang kosong kolom itu. Hello. Halo, ya, right. jelek tulisan gue. The Massive gitu tulis. Bayangan gue sejam doang ngobrol, nggak mungkin sejam ya. Lagi sahur. Oke, teman sekelas ini yang mau mendapatkan merchandise podcast naik kelas bertanda tangan The Massive, silakan follow Instagram kami di Authenticity ID. Nanti di sana ada kuis berhadiah kaos dan juga tentunya tote bag ini yang ditandatangani oleh The Massive.
Oke. Tadi kita sudah mendengar cerita The Massive yang penuh lika-liku dan perjuangan. Jadi kalau ada yang bertanya apakah jalan The Massive menuju kesuksesan semudah itu, tidak. Penuh perjuangan, dan satu hal yang bisa kita ambil hikmah dari The Massive adalah kegigihan mereka dan optimisme mereka terhadap apa yang diperjuangkan, serta tentunya mencintai apa yang mereka perjuangkan. Hingga akhirnya mereka sejauh ini sih semua yang dimimpikan bisa tercapai ya. Alhamdulillah. Ya, kita tunggu nanti mimpi di 5 benuanya itulah. Amin. Amin. Iya. Mumpung mimpi gratis kan. Betul. Dari The Massive kita bisa menyimak bahwa sebenarnya benar kata Niji ya, mimpi adalah kunci. Ternyata The Massive yang mempraktekannya. Gitu ya. Iya, betul. Padahal yang ngomong mimpi adalah kunci Niji, tapi yang membuktikan The Massive. Kebetulan. Quotes of the day. Iya. Niji yang berkata, The Massive yang mewujudkan. Karena waktu itu yang bernyanyi Giring kan. Iya. Waduh. Oh, Giringnya malah bro. Malah, bro. Bro, Iya, Sis. kan dia sekarang jadi bro kan. Iya, benar. Sudah tidak usah dibahas ya. Mas Giring. Jangan Mas. Bro. Bro sekarang. Oh iya. Bro Giring dia. Bro Giring. Tuh kan jadi kemana-mana. Oke, teman sekelas dari The Massive yang penuh perjuangan, dia banyak sekali tantangan, melepaskan diri dari manajemen lama masuk ke yang baru, naik turun penjualan album, terus segala macam dinamika. Tapi yang satu yang pasti The Massive dengan segala macam masalah yang menerpa mereka tetap bersahabat loh. 5 orang ini 20 tahun dan tidak ada satupun yang keluar ya, atau sempat keluar, tidak ada kan? enggak. Tidak ada. Alhamdulillah. Itu salah satu yang kayaknya jarang ya di industri ya. Jarang ya. Mungkin ya. 20 tahun. Kayaknya iya sih. 20 tahun mana lagi coba Ben? Ada ya. Jarang. Padi mungkin padi. Padi kan sempat vakum. iya. Iya nggak ada loh. Ya, Coba Cangcutas kayaknya lama ya. Cangcutas belum 20 tahun belum ya? Cangcutas Kayaknya hampir-hampir sama tuh sama kita umurnya. Iya, Pak. Ya. Ya berarti yang ya jarang lah masih Ada tapi ya maksudnya nggak banyak. ya. Pokoknya untuk segala macam prestasi dan kegigihan The Massive, saya nobatkan The Massive naik kelas. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Sekali lagi teman sekelas, terima kasih sudah menyaksikan podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity ID, tentunya dengan bintang tamu yang pilihan-pilihannya hidupnya selalu menghasilkan karya yang maksimal dan bisa bilang ini asli gue. Saya Soleh Solihun. Kami The Massive. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya. Baik.